Salam kebajikan. Oke. Untuk yang ada di sana, yang online, selamat siang juga Bapak Ibu semua telah hadir di Research Day ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang. Silahkan untuk menempati tempat duduknya. Bapak Ibu Mbak Mas, selamat siang dan selamat datang. Terima kasih sudah hadir di kegiatan Research Day Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia. Di mana Research Day kali ini adalah Research Day seri ke-6 ya, gitu ya, dengan tema Connected and Engaged ya, dinamika relasi sosial dan well-being sepanjang rentang kehidupan. Oke. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat dari topiknya memang kita akan berkesempatan untuk membedah nih tentang well-being dalam dua rentang kehidupan. Yang pertama adalah rentang masa remaja dan juga yang kedua adalah lansia. Mungkin Bapak Ibu Mbak Mas sudah lihat juga topik yang akan dibawakan oleh narasumber kami gitu ya. Jadi nanti akan dibahas lebih banyak di dua rentang tersebut. Oke, acara ini akan dilakukan secara hybrid, jadi nanti akan ada diskusi di dalam kelas maupun juga di dalam kelas daring ya gitu ya. Jadi silakan untuk teman-teman Bapak Ibu Mbak Mas yang ada di apa namanya di Zoom ya ini ya gitu ya untuk juga saling berdiskusi nanti. Oke. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir secara tatap muka atau onsite di sini dan juga secara online di ruang pertemuan Zoom. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Silakan. Silakan menempati tempat duduknya. Oke. Sebelum saya memulai kegiatan hari ini, saya ingin menginformasikan beberapa hal dulu berkaitan dengan kegiatan kita di hari ini. Seperti mungkin yang Bapak Ibu Mbak Mas sudah lihat, kita sudah mulai ya di pukul 13.30 dan akan selesai di pukul 15.30 begitu ya. Jadi akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut, saya akan menginformasikan. Di awal saya akan buka acara ini gitu ya, lalu berikutnya nanti akan ada pemaparan materi oleh narasumber pertama, dimulai di pukul sekitar 13.40 selama kurang lebih 40 menit. Setelah itu akan ada transisi ya untuk narasumber yang kedua, di mana narasumber yang kedua juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan materinya sama selama 40 menit. Setelah itu baru akan ada sesi diskusi dan juga tanya jawab, begitu ya. Nah, baik Bapak, bagi Bapak dan Ibu, Mbak Mas kalian yang mungkin punya pertanyaan, boleh di-keep dulu gitu ya untuk ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti dan tanya jawab Q&A session di akhir. Dan juga mungkin untuk Bapak Ibu Mbak Mas peserta yang ada di Zoom bisa juga untuk menuliskan pertanyaan di kolom chatnya gitu ya. Nanti boleh juga untuk dituliskan pertanyaannya plus pertanyaan tersebut diajukan untuk siapa. Jadi cukup jelas nanti begitu ya. Lalu berikutnya selain itu saya juga ingin membacakan tata tertib dari pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama adalah selama pemaparan materi berlangsung, peserta harap mematikan mic atau audio untuk peserta yang ada di Zoom ya, jadi supaya nanti tidak ada apa namanya suara-suara yang masuk gitu ya, jadi hanya suara yang ada di sini. Lalu kedua, selama kegiatan berlangsung, panitia akan mendokumentasikan keberlangsungan dari acara, jadi akan ada dokumentasi baik dari sesi Zoom-nya maupun dari sesi aktivitas di kelas. Lalu apabila terdapat pertanyaan, bisa dituliskan melalui kolom chat atau bertanya langsung ketika sesi tanya jawab. Sekali lagi diingatkan bahwa nanti pertanyaan bisa kita diskusikan pada saat sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari narasumber kedua. Oke. Lalu serta yang mengikuti kegiatan hingga akhir acara dan mengisi survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat atau misalnya yang di sini nanti untuk yang di onsite gitu ya akan mendapatkan e-certificate. Lalu berikutnya link rekaman dan e-certificate akan dikirimkan oleh panitia ke alamat yang didaftarkan oleh peserta. Jadi mungkin peserta kemarin sudah mendaftarkan diri ya dan memasukkan alamat email dan informasinya nanti untuk link rekaman dan juga e-certificate diberikan di sana. Untuk pendaftaran Research Day bulan berikutnya, bila ingin ikut lagi karena topik-topiknya menarik ya, silahkan untuk melihat media sosial Fakultas Psikologi UI dan memantaunya. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu Mbak Mas kalian bisa bertanya langsung kepada panitia melalui email di rpm
fc@ui.ac.id. Oke, sampai sini mungkin cukup jelas ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bisa buka sesi pertama kita gitu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Siapa sih ini narasumber pertama kita? Bapak Ibu Mama sudah lihat juga di posternya gitu ya. Saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Beliau bernama Mbak Luh Surini Yulia Safitri, SPC MC Psikolog. Oke, ada di sana yang berpakai baju biru ya. Oke, Mbak Vivi ini, Mbak Lusur ini atau biasanya lebih akrab disebut dengan sebutan Mbak Vivi ya. Nah, Mbak Vivi ini adalah lulusan dari program sarjana Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Setelah itu, beliau melanjutkan studi di program Magister Profesi Psikologi Universitas Indonesia Peminatan Klinis Anak. Saat ini Mbak Vivi sedang menempuh pendidikan S3-nya di Fakultas Psikologi UI, gitu ya. Nah, Mbak Vivi juga merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga anggota dari Mindfulness and Contemplative Psychology Laboratorium. Di kesempatan Research Day kali ini, Mbak Vivi akan membawakan materi berjudul Idola K-pop dan Wellbeing Remaja. Pentingkah peer and parent attachment? Nah, menarik ya? Oke, udah deh, tanpa berpanjang lebar lagi kali ya, kita sambut Mbak Vivi. Terima kasih, silakan Mbak Vivi. Oke, terima kasih sudah datang di ruangan ini. Terima kasih untuk yang di Zoom sudah datang di eh, ngomongnya adalah sharing mungkin ya penelitian yang sedang dilakukan. Di sini siapa yang masih mahasiswa S1, S2, S3 ya? Oh, banyak. Ada berarti yang lain sudah bekerja. Oke, baik. Saya hari ini mau membahas mengenai K-popers. Siapa yang di sini K-popers? Satu aja yang lain gak suka K-pop? Oke, baiklah. Ya, ini adalah ini mungkin saya mau disclaimernya ini adalah rangkaian dari penelitian disertasi saya. Jadi ini yang saya lakukan untuk supaya saya menyelesaikan S3. Ini adalah bagiannya ya, adalah sebagian dari penelitian saya. Jadi saya akan bahas mengenai topik remaja. eh Kenapa sih saya mau bahas tentang remaja? Oh ya, sorry. Thank you. Ini yang mana? Ke ke sini. Oke. Jadi kalau tunggu saya ngelihat contekan dulu. Kalau dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey di tahun 2022 itu katanya 34% 34,9% remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Nah, karena saya dari dulu sukanya menelaah tentang remaja dan pada saat juga saya sedang bersekolah di Magister Profesi Peminatan Klinis Anak dan Remaja, itu saya tertariknya sama remaja. Sampai berpraktek pun saya biasanya kalau ada klien remaja dari LPT sini yang dipanggil adalah saya. Jadi ini menjadi concern buat saya. Ini ada apa ya dengan remaja kita? Kemudian kalau dari Riskesdas sendiri dikatakan bahwa yang paling tinggi itu adalah masalah kecemasan. Kalau kita nanya di sini fenomena yang ada di sekitar kita juga terlihat bahwa remaja-remaja masa kini nih gampang sekali bilang bahwa aduh kayaknya aku nih lagi nggak sehat mental nih atau aku nih lagi cemas nih, aku lagi pokoknya gampang banget mereka untuk menyatakan itu di media sosialnya bahwa mereka lagi mengalami kesehatan mental yang buruk. Zaman saya dulu kalau kita punya masalah mah kita nggak siar-siarin ya malu ya. Kalau sekarang kayaknya remaja itu kalau belum mendiagnosis dirinya memiliki masalah mental kok kayaknya kurang gitu ya. Tapi kalau dari penelitian dari apa namanya riset sendiri yang dilakukan oleh pemerintah kita, mereka mengatakan bahwa masalah kecemasan ini adalah masalah yang paling tinggi dan itu masih sampai sekarang. Kemudian ternyata dari Riskesdas sendiri juga menyatakan bahwa depresinya itu kok sekarang lebih mudah kemunculannya. Pada saat zaman saya dulu
yang depresi itu adalah orang-orang yang relatif dewasa muda lah, jarang kok yang kayak gitu-gitu. Namun semakin ke sini remaja itu sudah menampilkan apa namanya simptom-simptom depresi. Jadi dalam dalam ruang praktek pun saya tuh dulu sempat kaget-kaget, loh kok depresi ya remaja. Pikiran kami sebagai orang-orang yang lebih tua adalah, ya ampun nak, masalah lo apa sih gitu loh. Sampai bisa-bisanya kalian udah memunculkan simptom depresi ini yang kayak gitu. Kalau dibandingkan sama kita-kita yang lebih dewasa mungkin masalah kita lebih besar. Tapi ternyata mereka kemunculan depresi ini semakin muda. Nah, sehingga karena saya juga selalu tertarik pada bagaimana meningkatkan well-being remaja, ini menjadi concern saya. Well-being ini adalah hal yang selalu saya usahakan untuk bisa saya bantu gitu loh remaja-remaja untuk lebih sehat secara mental. Intinya itu seperti itu. Nah, kalau kita untuk teman-teman yang dari psikologi ini udah sangat familiar ya dari Bronfenbrenner dinyatakan bahwa anak itu tidak pernah lepas dari lingkungan sekitarnya dan yang paling kecil adalah lingkungan mikrosistem. Kalau di sini dilihat dari Bronfenbrenner sendiri ada beberapa hal di mikrosistem yang akan memengaruhi. Lalu ada meso, ekso, makro, dan krono. Saya tidak membahas yang lain-lain, saya hanya membahas yang mikro. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan seorang anak itu adalah orang-orang yang paling dekat. Contohnya adalah orang tua dan teman-temannya. Ini adalah apa namanya teorinya Bronfenbrenner yang sampai sekarang masih dipakai. Namun di sini ada namanya Johnson and Pope Lampu pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa dengan adanya media sosial, internet dan lain-lain, kayaknya ada modifikasi dalam teori Bronfenbrenner. Kalau di sini kita lihat bahwa ada namanya technosubsystem. Kalau kalian perhatikan, ada anak dan ada mikrosistemnya itu dimediasi oleh teknologi. Jadi ada komputer, internet, dan lain-lain, ada media sosial. Nah itu akan memengaruhi bagaimana anak ini berkembang juga. Itu. Nah disinilah saya masuk di dalamnya mengenai well-being anak yang dipengaruhi oleh mikrosistemnya dan juga dipengaruhi oleh apapun yang ada di internet itu. Karena anak zaman sekarang itu nggak pernah lepas kayaknya dari internet ya. Kalau kita lagi pergi-pergi, hal pertama yang anak saya tanya adalah wifi-nya, username-nya apa? Itu yang pertama ditanya. Jadi kayaknya kalau tidak terkoneksi dengan internet, itu kayak kebakaran jenggot gitu loh remaja-remaja zaman sekarang. Jadi saya melihat bahwa kayaknya ada sesuatu yang berdampak pada anak secara langsung, yaitu melalui media yang berhubungan dengan internet. Oke, nah ini sebetulnya adalah dasar dari penelitian saya, GAP, penelitian yang menyatakan bahwa sebetulnya relasi parasosial itu tuh berhubungan dengan well-being ini rendah atau positif atau negatif. Karena gini, eh nih ya kalau saya ngomongin perjalanan disertasi saya, mungkin karena saya ada imbas saya tuh sangat sangat positif ya melihat sesuatu. Saya tuh meyakini bahwa, oh anak-anak yang punya idola nih, kayaknya well-beingnya baik loh. Karena mereka merasa senang, terkoneksi dengan dengan idolanya, mereka termotivasi dan lain-lain. Dan itu saya lihat juga dari anak saya dan sekitarnya. Saya melihat bahwa well-being mereka baik-baik aja kok dengan memiliki idola. Saya pikirnya kayak gitu. Kemudian, tapi pada saat saya menelaah lebih lanjut, ternyata ada juga orang-orang yang menyatakan bahwa oh enggak, anak-anak ini punya idola karena mereka tuh pada dasarnya kesepian. Relasi sosialnya itu buruk. Bahkan dengan memiliki idola, itu mereka jadi tidak punya keterampilan sosial yang baik. Nah itu adalah, loh kok ada dua hal ya. Yang satu bilang bahwa dengan memiliki idola itu well-beingnya baik, kok ada lagi orang-orang yang menyatakan well-beingnya juga buruk. Akhirnya sebelum saya melakukan ini, saya melakukan wawancara kepada 4 remaja yang memiliki idola. Ada yang K-pop, ada yang Jepang. K apa kalau K-pop, J-pop, nah yang kayak gitu.
Jadi saya apa namanya melakukan wawancara kepada mereka dan ternyata memang dari mereka ini ada yang menyatakan bahwa remaja ini justru apa ya sangat bersemangat dalam belajar, berkegiatan dan lain-lain karena ada idolanya. Idola yang jago dance membuat dia itu berlatih dance tuh dengan lebih baik. Jadi justru saya ngelihat oh memang dia menjadi apa ya, dia lebih bahagia, dia tahu meaning of life-nya dan lain-lain. Namun ternyata benar nih kata orang-orang, saya menemukan satu partisipan yang menyatakan bahwa saya itu punya teman, ya itu idola saya. Karena apa? Karena pada saat dia berteman, itu banyak terjadi konflik-konflik. Sehingga dia merasa bahwa teman-teman itu suka backstep, Kak. Kalau idola kan enggak gitu. Jadi dia sangat memuja idolanya sehingga itu membuat dia juga akhirnya tidak memikirkan untuk memiliki teman gitu. Jadi saya mikir, ah bener nih kata orang-orang. Oke, jadi gap inilah yang mendasari dari penelitian saya. Saya mau membuktikan. Jadi kalau saya mau melakukan penelitian, kira-kira akan korelasinya atau pengaruhnya akan positif atau negatif. Kalau di sini dilihat bahwa relasi parasosial dengan well-being rendah biasanya terlihat dari anak-anak remaja yang memiliki isolasi secara sosial. Jadi dia nggak punya teman. Makanya dia larinya ke idola. Idola dipersepsi sebagai temannya, gitu ya. Kemudian dia tidak punya social skill sehingga dia larinya adalah ke skill sosial yang maya, bukan yang nyata. Kemudian mereka juga merasa bahwa secara sosial mereka tidak aman hubungannya dan kalau dia punya idola, situasi sosialnya akan lebih predictable, tidak mengancam, intinya itu seperti itu. Makanya di sini saya mengelompokkannya menjadi dia memiliki relasi parasosial dengan idola karena kompensasi ketidakmampuannya dia untuk berelasi sosial kepada teman-teman di dunia nyata. Kalau yang satu lagi adalah relasi parasosial dengan well-being tinggi adalah remaja-remaja yang dia punya teman banyak di dunia nyata, idola ini tambahan teman. Seperti itu. Kemudian si idola ini membuat stres mereka menjadi berkurang, mereka lebih bahagia, mendapatkan dukungan sosial, mendapatkan sense of meaning, mereka menyatakan seperti itu, dan juga membantu idola ini untuk personal growth mereka. Nah di sini saya kelompokkan sebagai bahwa relasi parasosial ini adalah complement, tambahan, adding value, yang kayak gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih saya tertarik pada remaja? Ya karena saya dari awal dulu masuk psikologi juga sangat tertarik pada remaja karena bagi saya remaja itu adalah satu lifespan yang sangat apa ya? Menarik lah. Saya bilangnya kocak gitu. Sok tua, sok gede, sok mampu padahal enggak gitu. Jadi kalau saya ketemu sama klien remaja itu tuh bisa yang oke, jadi menurut kamu gimana? Tahu. Jadi kayak tinggi dipicak gitu ya kayak gitu. Tapi keinginan untuk kamu tahu nggak bahwa banyak potensi kamu yang bisa digali itu gede banget bagi saya. Jadi kenapa itu remaja? Tapi itu kan hanya hanya apa ya dalam praktik ya. Namun saya kaitkan dengan teori, kita tahu bahwa Erikson terutama bilang pada saat remaja yang namanya mencari identitas itu adalah tugas perkembangan mereka yang utama. Orang-orang yang tidak mampu untuk menemukan identitas mereka, mereka akan menjadi orang-orang dewasa yang akan punya masalah-masalah selanjutnya menurut Erik Erikson kan. Jadi tugas identifikasi ini menjadi sangat penting. Kemudian membangun relasi sosial itu juga tugas perkembangannya anak remaja. Bagaimana sih caranya membangun relasi sosial yang baik dengan orang-orang? Nah itu adalah tugas perkembangannya mereka juga. Jadi dua hal ini sebetulnya yang membuat saya waktu itu ya kan kita sebagai peneliti walaupun kita lihat ada dua gap ini kita punya posisi kan. Posisi saya adalah lebih berat ke oh kayaknya orang-orang yang remaja-remaja yang memiliki relasi parasosial dengan idolanya itu tampaknya memiliki well-being yang tinggi. Kenapa? Karena si idolanya ini bisa menjadi model, bisa menjadi figur di mana si remaja ini mencontoh apa yang mereka lakukan. Intinya tuh seperti itu. Dan karena mereka kalau di K-pop kan suka ngelihat variety show yang kehidupan mereka sehari-hari ya.
Kan mereka melihat tuh bagaimana mereka member grupnya itu berelasi antar satu dengan yang lain. Nah, itu juga bisa menjadi model bagaimana mereka berelasi dengan baik kepada dengan orang lain. Oke. Nah, ini adalah definisi relasi parasosial sendiri. Intinya apa sih? Relasi parasosial itu adalah relasi yang satu arah. Kalau dulu awalnya di tahun 56 dibilangnya itu satu arah. Satu arah artinya apa? Saya merasa dia adalah teman saya, tapi dia tidak merasa bahwa saya adalah temannya. Intinya itu satu arah tuh seperti itu. Dan biasanya dikaitkan dengan idola. Zaman-zamannya 56 itu idola kita hanya lihat dari TV dan radio. Maka make sense bahwa ini adalah relasi yang satu arah. Nggak mungkin dua arah. Zaman saya dulu, kalau saya suka sama idola tertentu, saya akan nungguin itu ada di majalah. Lalu di majalah itu saya tahu informasi, belum ada internet ya zaman itu. Kemudian nanti saya akan gunting fotonya, saya clipping. Jadi saya punya tuh albumnya sampai sekarang, apa yang saya sukai pada saat remaja itu foto-fotonya itu saya clipping. Satu arah, dia nggak tahu sama sekali tentang saya tak rasanya tahu banget tentang mereka, gitu kan. Nah, itu adalah relasi parasosial. Namun kesini ini kan internet semakin membuat yang jauh menjadi dekat kan, sehingga eh, ikatan emosional yang terjadi yang dulu cuma satu arah itu bisa berkembang jadi kita dibilangnya tunggu siapa namanya ya, Coward and Daniel dia menyatakan bahwa ini relasinya bisa jadi satu setengah arah. Kenapa? Karena sekarang para idola ini udah punya live streaming. Kalau makanya saya tadi nanya siapa nih yang K-popers gitu ya. Saya banyak ngobrol sama K-popers. Jadi kayak misalnya nih ada live streaming. Si idolanya ngomong gini, "Apa kabar semuanya? Ya ampun kalian pasti udah capek ya pulang dari kerja." Si saya sebagai penggemar akan merasa, "Aduh dia baik banget dia ngomong gitu langsung sama saya." Rasanya tuh seperti itu. Dan valid, rasa itu valid. Walaupun secara kenyataannya kita bilangnya adalah ilusi. Jadi itu adalah relasi ilusi. Relasi parasosial itu adalah relasi ilusi. Jadi kalau kalau relasinya dua arah namanya relasi sosial. Tetapi di bawah dua arah itu kita bilangnya adalah relasi parasosial. Kenapa saya ngomongnya kayak gini? Karena ini baru K-pop aja. Kita belum ngomongin tentang yang misalnya companion AI. Tahu kan companion AI yang kita bisa buat figur di AI dan kita bisa ngobrol. Nah itu tuh kalau saya bilangnya kayaknya bukan satu setengah arah itu udah 1/4/5 arah itu kayaknya. Kayak gitu. Jadi relasi parasosial ini banyak jenisnya. Nah yang saya baca yang saya teliti di sini hanya yang penggemar K-pop. Jadi ikatan emosional itu dapat terjadi lebih lekat zaman sekarang. Kemudian kalau Hartman sendiri dia menyatakan bahwa orang yang memiliki relasi parasosial itu adalah merasa ya, jadi underline-nya ya ada di paling depan. Merasa memiliki interaksi yang resiprokal, merasa diterima secara pribadi walaupun si idolanya ngomongnya kayak untuk semua umat. Kemudian mempersepsi adanya interaksi yang dekat antara penggemar dan figur media walaupun secara objektif interaksi ini tidak ada atau sebetulnya sangat minim. Kayak gitu. Itu adalah ciri seseorang yang memiliki relasi parasosial. Jadi dengan teknologi relasi parasosial menjadi berkembang muatan interaksinya yang tadi saya katakan 1/2 arah, 1/4/5 arah, yang lain-lain kayak gitu. Karena interaksinya udah semakin batasan antara relasi parasosial dan relasi sosial itu menjadi sangat tipis gitu sekarang ini. Oke, dari penelitian-penelitian yang ada, media figur ini dipersepsi oleh fans atau penggemarnya itu adalah sebagai sumber kebahagiaan, memfasilitasi proses identifikasi identitas, model dalam berpikir, perkembangan identitas gender, diri yang ideal, model keterbakatan, mendapatkan inspirasi arah hidup, opportunity untuk mengeksplor identitas dan minat. Dan ini semuanya itu dia internalisasikan ke dalam dirinya tentang sikap, nilai, norma, perilaku bisa seperti itu dan membantu proses perkembangan identitas dari remaja. Kenapa K-pop? Kan banyak nih ya kalau kita ngomongin tentang idola banyak dong. Dan saya harus memilih yang mana. K-pop karena ternyata penggemar K-pop
remaja di Indonesia tuh banyak banget ternyata. Jadi 47% di antara usia 10 sampai 20 tahun. Kemudian katanya ini adalah peringkat keempat dunia. Volume tweets di X itu adalah peringkat satu. Kemudian pembelian album, wah betapa borosnya ya remaja-remaja kita. Itu adalah peringkat satu juga. Kemudian streaming K-pop di Spotify itu juga ternyata peringkat satu juga. Jadi tampaknya di Indonesia ini sangat amat banyak remaja yang menyukai K-pop. That's why saya memilihnya populasinya adalah K-pop. Nah, eh sorry, balik dulu ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa saya punya hipotesis remaja yang memiliki relasi parasosial dengan idola itu akan berkontribusi secara positif kepada well-being remaja ya. Tapi karena ada gap itu, mulailah kita telaah lagi. Apa sih yang bisa memperkuat hubungan itu? Entahlah nanti hasilnya positif atau negatif, pasti ada yang memperkuat. Karena apa? Karena ini masih belum robust antara si relasi parasosial dengan well-being. Maka karena saya tahu bahwa pada saat dia berelasi dengan idolanya, mereka merasa memiliki ikatan emosional yang kuat, maka saya carilah yang arah-arahnya di sana, yaitu attachment. Ini adalah attachment. Attachment itu adalah ikatan emosional yang kuat dengan significant others. Kita bilangnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tadi mikrosistem, maka yang akan saya bahas adalah tentu saja peer atau teman sebaya dan orang tuanya. Yang paling dekat dengan mereka adalah itu. Kita lihat dulu ke parent attachment. Kalau di psikologi, Bowlby adalah rajanya attachment ya. Kalian pasti sudah tahu semuanya. Jadi Bowlby menyatakan bahwa seorang anak itu akan merasa secure, aman, nyaman apabila dia memiliki ikatan yang kuat dengan significant others-nya, yang mana significant others yang pertama adalah orang tua. Bowlby mengatakan seperti itu. Nah, dengan adanya attachment yang kuat dengan orang tua, mereka si anaknya akan merasa aman. Dan merasa amannya ini dia akan meluas. Kalau dia merasa aman dengan orang tuanya, dia akan yakin bahwa oh, ke orang lain juga saya merasa aman. Intinya itu seperti itu. Makanya Bowlby menyatakan adanya namanya internal working model. Rasa aman itu meluas. Kemudian orang-orang yang memiliki parent attachment yang bagus, dia akan memiliki banyak sekali perkembangan yang positif juga semasa hidupnya. Saya ingat sekali saya ketemu sama salah satu psikolog dari Belanda yang dia menangani anak-anak remaja di penjara remaja. Dan dia menyatakan bahwa gini, banyak sekali anak-anak yang ada di penjara itu core-nya adalah punya attachment yang buruk dengan orang tua. Core dasarnya itu gitu. Jadi attachment ini menjadi sangat penting. Nah, si parent attachment karena dia meluas, maka asumsinya adalah ketika parent attachment-nya bagus, kemungkinan dia peer attachment-nya juga akan bagus. Peer attachment sama ya, ikatan emosional yang kuat dengan teman-teman sebaya. Dan kalau di psikologi kan yang namanya remaja, siapa sih sentralnya? Adalah teman. Orang tua udah menjadi bukan sentral dari kehidupan mereka. Jadi sentralnya adalah di teman sebaya dan dikatakan bahwa peer attachment itu lebih kuat pada saat remaja dibandingkan ikatan dengan orang tua. Memang seperti itu secara teori dijelaskannya pada saat remaja kekasannya adalah itu. Jadi saya melihat kedua hal ini, parent attachment dan peer attachment dengan model seperti ini. Jadi yang pertama H1-nya adalah relasi parasosial berkontribusi positif terhadap well-being remaja penggemar K-pop. Kemudian H2-nya adalah, hipotesis 2-nya adalah peer attachment itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara relasi parasosial dan well-being. Kemudian gini, moderasi peer attachment ini dimoderatori oleh parent attachment. Bahasa gampangnya adalah kayak gini. Kekuatan peer attachment dalam memperkuat relasi parasosial dan well-being itu dipengaruhi oleh parent attachment. Itu bahasa naratif yang paling gampang. Kayak gitu ya. Oke.
Saya punya waktu seberapa lama lagi? Oh masih. Jadi ini adalah kuantitatif dan cross sectional desainnya, kemudian partisipannya adalah 11 sampai 19. Saya pakai di buku psikologi itu usia remaja itu bervariasi. Saya ngambil ini dari WHO 11 sampai 19, buku Papalia terbaru juga 11 sampai 19 tahun. Dan dia menggamari K-pop selama minimal harus 1 tahun. Kenapa? Karena supaya ada ikatan emosional yang sudah terjadi. Jadi kalau saya baru suka sama ARMY BTS karena dia mau manggung kemarin. Nah itu tuh kayaknya ikatannya belum. Tapi kalau yang udah kayak hidup semati lah pokoknya sama RM gitu ya. Atau misalnya Jungkook gitu ya. Yang sekarang udah, wah yang kemarin war tiketnya astaga naga ya. Sampai ada beberapa teman saya ada yang, ya Tuhan gak dapet. Udah nangisnya udah kayak gimana gitu. Jadi harus lebih dari 1 tahun karena saya ingin meyakini bahwa sebetulnya ikatan ini sudah terbentuk. Kemudian instrumennya adalah Parasocial Interaction Scale, PSI Scale, sama EPOH Profiler untuk yang well-being. Oh ya, EPOH Profile, kalian pernah dengar Seligman nggak? Perma profilernya Seligman. Ya, ada. Jadi Seligman membuat profile well-being itu namanya PERMA. PERMA itu apa namanya? Adalah singkatan perseverance, engagement, R eh, relation, meaning, accomplishment. Namun, nah ini juga saya sempet nih tanyakan kepada remaja. Ternyata PERMA ini kayaknya nggak bisa nih dipakai untuk remaja. Meaning of life untuk remaja agak sulit ternyata. Pada saat saya melakukan preliminary study. Ternyata nemuin nih namanya epoch profiler namanya dari Kern. Kern ini membuat epoch berdasarkan perma. Jadi ada 10 apa ya namanya? 10 variasi partisipan yang dia lakukan untuk membuat alat ukur ini. Tapi base-nya adalah perma, tetap perma. Oke. Kemudian yang untuk attachment-nya itu saya menggunakan Inventory of Parent and Peer Attachment dari Armsden and Greenberg gitu ya. Yang di dalamnya ada communication, ada trust, sama ada alienation. Baik, sekarang hasil studi 1. Jadi ini 2 studi. Ini oh ya, disclaimer dulu ya. Ini itu adalah artikel yang saya lagi kirim ke jurnal, lagi under review. Jadi hasil-hasil ini belum bisa dikutip karena belum masuk jurnal. Jadi suatu saat mudah-mudahan ketika dia sudah dipublish, kalian bisa lihat lebih dalam lagi apa yang sedang saya omongin ini. Jadi intinya ada 2 studi. Studi pertama itu saya membuktikan H1 dan H2, dan studi ketiga saya membuktikan H1, H2 dan H3. Kalau tadi hipotesisnya ada 3, itu saya melakukannya seperti itu. Oke, hasil studi 1, kalau dilihat di sini kita lihat relasi parasosial itu berhubungan dengan well-being. Peer attachment berhubungan dengan well-being. Relasi parasosial berhubungan dengan peer attachment. Jadi tapi karena H1 saya adalah untuk memastikan apakah parasosial dengan well-being ini berhubungan, maka terbukti bahwa mereka ternyata berhubungan. Jadi hipotesis 1 saya itu terjawab, yaitu semakin tinggi dia memiliki relasi parasosial dengan idola K-pop-nya, semakin tinggi well-being-nya. Gitu. Untuk para pencinta K-pop ini adalah hasil yang sangat menyenangkan, karena kalau saya tanya sama para penggemar K-pop, seringkali mereka suka sedih dianggap bahwa mereka tuh halu. Jadi kayak yang, oh jadi bener ya Vi bahwa well-being kita ternyata baik-baik aja ya. Ya nggak tahu juga Anda umur berapa men. Karena ini kita ngomongin teman saya ya yang udah dewasanya mungkin dewasa awal atau dewasa madya gitu. Tapi intinya adalah ternyata berhubungan. Oke. Kemudian ini adalah uji korelasi. Dari 638 partisipan yang 97,8-nya adalah perempuan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau saya mau lihat tentang ininya, prediktornya di sini terlihat bahwa parasosial itu juga memprediksi. Jadi
Dengan dia memiliki relasi parasosial, dia memprediksi secara positif well-being mereka. Untuk remaja ya, kita konteksnya adalah remaja. Nah, H2 saya ingat peer attachment memoderasi, ya kan? Dari hasil ini ternyata tidak. Jadi dari hasil ini peer attachment tidak memoderasi relasi parasosial dengan well-being remaja. Namun kalau dilihat dari yang sebelumnya itu peer attachment itu berhubungan dengan well-being. Jadi kalau diperhatikan ya, peer attachment tidak memoderasi, namun peer attachment bersama relasi parasosial secara paralel memprediksi well-being. Tapi ini nggak ada hubungannya nih di studi satu saya. Peer attachment sama apa namanya relasi peer attachment itu bersama teman yang sebaya itu tidak mempengaruhi gimana sih? Peer attachment sama teman sebaya, kok salah? Peer attachment dengan relasi parasosial itu memengaruhi secara paralel. Intinya gitu ya. Jadi bahwa konsep peer attachment atau teman-teman sebaya ini memperluas hubungan sosial. Sorry, tunggu tuh, saya ngomongnya kebelibet. Idola ini adalah penambahan atau additional value dalam lingkup sosialnya seorang remaja. Paham nggak maksudnya? Dia kan udah punya nih teman-teman di lingkungan dunia nyata. Si idola ini cuma nambahin well-beingnya dia. Tapi ini antara peer dengan si idola itu nggak ada hubungannya. Jadi ada added value secara relasional antara si teman dan si idolanya terhadap well-being remaja. Jadi H2 saya ditolak. Oke, penasaran dong? Bisa ditolak ya? Oke, kita lihat lagi lah kalau begitu. Kita mulai ke studi 2. Studi 2 ini adalah replikasi plus. Replikasi plusnya gini, oh tadi ada peer attachment. Kan saya punya attachment yang satu lagi ya, mungkin pemikiran saya dulu salah hanya peer, karena peer dianggap lebih punya apa ya kontribusi yang besar terhadap remaja. Saya tambahin lah parent attachment di studi yang 2 ini. Di studi yang 2 itu sama sebetulnya dengan hasil yang tadi bahwa relasi parasosial itu berhubungan secara positif dengan well-being remaja. Hama, jadi robust nih ceritanya H1 saya. Oke. Kemudian di sini juga dilihat bahwa ini kan peer attachment dengan parasosial juga berhubungan. Kemudian yang berhubungan dengan well-being itu adalah ketiganya. Jadi secara paralel peer attachment, parent attachment, dan relasi parasosial semuanya berhubungan positif dengan well-being remaja. Oke. Lalu saya carilah hubungan antar mereka. Relasi parasosial berkontribusi secara positif sama dengan hasil yang pertama. Peer attachment tidak ya. Peer attachment dan parasosial apabila diinteraksikan itu sama, tidak memoderasi juga. Jadi peer attachment tidak memoderasi, sama dengan hasil studi yang pertama. Oh iya, yang kedua ini kepada 983 remaja ya, jadi lebih banyak lagi. Dengan perempuan 96,54%. Oke, sorry, balik lagi. Oke. Jadi sama, jadi H1 dan H2 robust nih antara studi 1 dan studi 2. Lalu berusaha untuk melihat peer attachment secara sendiri bisa nggak memoderasi? Ternyata nggak juga. Jadi di sini dilihat bahwa peer attachment dan parent attachment kalau dia sendiri-sendiri itu tidak bisa memoderasi hubungan antara relasi parasosial dengan well-being. Namun menariknya ketika dia dijadikan satu, relasi parasosial, parent attachment dan peer attachment ternyata mereka berinteraksi. Artinya apa? Artinya model yang saya ajukan di awal, moderator-moderasi atau moderasi-moderator yang namanya, itu ternyata modelnya fit. Jadi jadi peer attachment akan memperkuat hubungan relasi parasosial dengan well-being apabila ada parent attachment masuk ke dalamnya. Sesuai dengan teorinya Bowlby bahwa ketika parent attachment ini baik,
maka dia akan memperluas ke parent attachment dan dia juga bisa memperluas ke idola yang seperti itu. Nah dari sini saya merasa bahwa oke, ternyata fit nih modelnya. Penasaran dong, kan tadi dibilang relasi peer attachment, kekuatan peer attachment dalam memperkuat atau memperlemah relasi parasosial dengan well-being akan didasari oleh besarnya parent attachment gitu kan. Maka yang saya olah lebih lanjut adalah what kind of parent attachment dong. Ini kan yang tadi modelnya. Hasilnya adalah menarik. Ketika peer dan parent attachment-nya sama-sama tinggi, maka maka relasi parasosial itu berhubungan positif pada well-being. Paham nggak sampai sini? Ngerti kan? Jadi bahasa gampangnya adalah ketika seorang remaja memiliki attachment yang bagus sama orang tua dan temannya, maka si idola ini adalah figur tambahan untuk membuat dia lebih well-being-nya lebih baik. Paham kan sampai sini ya? Nah, dari data ini apabila peer attachment-nya tinggi, parent attachment-nya rendah atau kebalikannya. Parent attachment-nya tinggi, peer attachment-nya rendah. Jadi kebalikan ya, itu ternyata tidak memoderasi. Tapi menariknya di sini yang paling atas, ketika peer attachment-nya dan parent attachment-nya rendah, ternyata memoderasi hubungan antara relasi parasosial dan well-being. Jadi hasilnya adalah kalau dia parent attachment-nya dan peer attachment-nya tinggi, dua-duanya ya seimbang, atau dua-duanya sama-sama low, maka si relasi parasosial dengan well-being ini ada hubungannya. Tapi kalau jomplang, itu gak ada hubungannya. Sampai sini mudah-mudahan lebih paham ya. Seperti itulah yang terjadi. Namun kita lihat dong kekuatannya seperti apa. Nah ini adalah gambarnya. Kalau kalian lihat di sini, yang bagian sini dulu ya. Yang bagian, untuk yang di di Zoom, lihatlah bagian yang sebelah kanan kalian, di mana di sini adalah tulisannya high parent attachment. Lihat, efek moderasinya langsung kelihatan ya, bahwa ada interaksi. Jadi, kalau dia peer attachment dan parent attachment-nya tinggi, maka mereka itu memoderasi si relasi parasosial dengan well-being. Kelihatan sangat jelas interaksinya. Tapi kalau yang low, yang sebelah kiri, low parent attachment, belum ada kelihatan interaksinya ya, belum ada interaksi itu maksudnya adalah perpotongan ya, perpotongan garis ya. Ini artinya ada interaksi kan. Kalau dilihat di sini kelihatannya nggak ada kan, belum kelihatan. Namun kalau kita lihat lebih panjang lagi kemungkinannya ada. Sehingga kalau dibandingkan antara yang high attachment sama yang low attachment, kita bisa yakini bahwa yang paling jelas memoderasi itu adalah yang high. Dua-duanya high. Itu artinya apa? Artinya hipotesis bahwa idola ini adalah komplement, idola ini adalah penambah relasi sosial yang menyebabkan seorang remaja itu memiliki well-being yang tinggi itu lebih kuat dibandingkan kalau mereka adalah di level low antara parent dan peer attachment-nya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti ada waktunya. Nah diskusinya adalah yaitu tadi bahwa robust relasi parasosial berkontribusi positif karena mereka itu dibilang adalah sumber inspirasi dan role model untuk perkembangan diri, perilaku sehat, menentukan nilai hidup, coping proses, peran sosial, perilaku sosial, relasi. Nah, relasi parasosial di sini dikatakan tidak hanya memberikan entertainment saja buat para remaja, tapi mereka juga mendukung aspek yang banyak yang mendukung well-being mereka. Kemudian yang robust satu lagi adalah bahwa peer attachment dan idola itu menuju well-beingnya itu adalah paralel. Sehingga sama-sama bahwa well-being itu dipengaruhi oleh relasi sosial baik nyata maupun maya. Karena kan dengan idola dianggap sebagai teman. Jadi relasi parasosial dikatakan bahwa memperluas relasi sosial yang sudah dimiliki remaja dengan teman sebaya. Studi 2, ketika peer and parent attachment ada di level yang sama, mereka akan memperkuat hubungan relasi parasosial dengan well-being remaja yang mengemari K-pop.
di mana idola ini ternyata tadi yang saya katakan adalah komplement dari ikatan emosional yang sudah kuat yang dimiliki oleh remaja ini dengan orang tua maupun teman sebayanya. Lalu additional resource untuk perceiving connection, koneksi antar manusia, meaning and social support. Kemudian arahnya adalah peer attachment yang sudah kuat, membentuk peer attachment yang sudah kuat, dan memiliki akhirnya ikatan emosional yang kuat juga dengan idolanya. Dan itu akan akan memengaruhi well-being mereka. Lalu orang tua ini bisa dianggap sebagai figur, pertanyaannya gini, kenapa sih kok well-beingnya bisa bagus ya padahal dia ngelihat idolanya? Karena apa? Kalau dia memiliki attachment yang bagus dengan orang tua itu bisa loh berdiskusi sama si anak remajanya untuk membahas tentang idolanya. Mana sih perilaku idola yang baik, mana perilaku idola yang buruk, sehingga mereka bisa memilah dan memilih mana yang mau diikutin, mana yang enggak. Seperti itu. Atau misalnya merchandise udah kebanyakan nih belinya ya. Jadi, oh tolong ya nak ya, jangan banyak-banyak lah itu beli albumnya. Katanya mau menabung untuk nonton konser, yang kayak gitu-gitu. Jadi, karena tadi balik lagi per attachment yang saya maksudkan adalah komunikasi yang baik, trust yang kuat dengan orang tua, dan tidak adanya alienasi dengan orang tua. Kemudian kalau dengan teman-teman biasanya ada shared information. Dia tahu, si ini nih lagi di sini nih, buka deh linknya, lalala ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang juga beberapa teman yang saya wawancara, mereka justru menyukai idola tertentu karena temannya menyukai idola yang sama. Gitu. Jadi saling berbagi informasi mengenai idolanya. Kemudian, nah ini adalah kita bilangnya kalau low parent attachment dan peer attachment, yang low ini kemungkinan, karena tadi kita lihat bahwa gambarnya itu interaksinya belum terjadi, mungkin nanti akan terjadi. Jadi di sini ada kemungkinan bahwa ketika seorang remaja itu tidak memiliki ikatan yang kuat dengan teman-temannya dan orang tuanya, si idola ini menjadi kompensasi untuk membuatnya dia bahagia. Jadi ikatan emosional yang terbentuk dengan idola ini menjadi membuat dia lebih bahagia karena dia tidak mendapatkannya dari orang tua dan dari teman sebayanya. Kemungkinannya menuju ke arah sana, tapi nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman di sini untuk penelitian lebih lanjut. Lalu kalau remaja mempersepsikan hubungan dengan teman itu kompleks dan konflikting, dengan orang tua juga seperti itu, maka sense of security-nya itu akan mereka dapatkan dari idolanya. Kekuatan dari penelitian ini adalah N yang cukup besar, 1621. Kemudian ini adalah 2 studi yang menunjukkan bahwa ada robustness dan saling melengkapi. Kemudian ada di sini didapatkan ada kemungkinan bahwa idola ini bisa menjadi komplement untuk anak-anak remaja yang tidak memiliki attachment yang baik dengan orang tua dan dengan teman-temannya. Namun pasti ada limitasinya, ini adalah cross-sectional study, kuantitatif, maka ada baiknya untuk dilakukan lebih lanjut studi kualitatif, yang mana itu sedang saya lakukan sekarang. Jadi saya melakukan studi kualitatif kepada 10 partisipan yang di studi satunya itu well-beingnya tinggi dan yang well-being yang rendah. Jadi saya ingin melihat bagaimana interaksi antara relasi parasosial, peer attachment dan parent attachment menuju ke well-beingnya, saya bandingkan antara yang well-being tinggi dan well-being rendah. Jadi saya dapatkan partisipannya dari studi yang kedua ini. Di disertasi saya studi 1 itu saya nggak masukin soalnya. Jadi studi 1 saya adalah studi 2 yang artikel ini. Oke, kemudian alat ukur relasi parasosial perlu ditinjau lagi karena kalau dilihat dari alat ukurnya itu sangat positif ya. Karena kalau dilihat lagi ada kemungkinan kan kalau relasi parasosial itu tidak selalu hanya ikatan emosional, tapi kan ada yang kayak obsesif, ada yang stalking, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kayaknya untuk penelitian berikutnya atau misalnya kalian ingin melakukan penelitian yang sama, pakai alat ukur yang ada unsur-unsur kenegatifannya. Kalau nggak salah, selebriti apa sih namanya? Ada satu namanya McCutcheon ya? Yang selebriti apa satu lagi? Pernah dengar nggak? Iya, celebrity worship. Itu alat ukurnya
ada obsesif-obsesifnya kan, ada negatif-negatifnya. Mungkin kalau pakai alat ukur itu kita nggak tahu nih hasilnya apakah yang sama atau tidak. Yang kayak gitu ya. Baik. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Vivi atas pemaparannya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah gatal pengen tanya ya. Nah, tapi boleh dicatat dulu ya, dicatat dulu. Untuk rekan-rekan atau peserta yang ada di Zoom boleh juga untuk dimasukkan saja di dalam chat ya. Nanti kita akan bahas di sesi pertanyaan ya, Q&A setelah pemaparan dari narasumber kedua. Oke. Oke, sebelum kita mulai ke sesi kedua, saya harus memberitahukan lagi tata tertib kita nih ya gitu ya untuk teman-teman yang mungkin juga baru datang tadi di tengah acara supaya jelas sebenarnya aktivitas kita seperti apa. Oke, saya ingin memaparkan terlebih dahulu lagi untuk tata tertib kita untuk kegiatan ini. Teman-teman atau peserta yang ada di Zoom harap untuk mematikan mic atau audionya ya supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan. Lalu panitia di sini, nah udah mulai ada yang foto-foto kan gitu ya. Panitia akan mendokumentasikan acara baik dari sesi Zoom-nya maupun di sesi di kegiatan kita hari ini ya. Jadi mohon izinnya untuk bisa didokumentasikan. Lalu berikutnya kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu teman-teman, Bapak Ibu Mbak Mas dan juga teman-teman yang ada di Zoom untuk bisa nanti kita bahas di sesi diskusi. Lalu bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat berarti teman-teman atau peserta dapat mengisi survei yang akan dikirimkan panitia melalui kolom chat. Kalau yang di sini berarti nanti akan diberikan secara langsung gitu ya dan harus mengikuti kegiatan hingga akhir. Oke, lalu link rekaman dan e-certificate akan dikirim oleh panitia ke alamat email yang didaftarkan oleh peserta ketika melakukan registrasi di awal ya. Lalu untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, Mbak Mas dan peserta, jangan lupa untuk terus memantau Research Day yang kita adakan di Fakultas Psikologi UI dan lihat terus ya media sosial Fakultas Psikologi UI karena banyak banget sih topik-topik menarik lainnya ya. Lalu untuk pertanyaan lebih lanjut bisa mengajukannya ke rpm slash fpsi@ui.ac.id. Oke, udah deg-degan nih Mbak Muti ya. Oke, narasumber kedua kita ya. Oke, kalau tadi, di awal kan kita bilang rentang kehidupan ya. Satu di remaja sudah kita bahas ya. Nah yang sekarang kita akan membahas well-being di rentang lansia ya Mbak Muti ya. Oke, tapi sebelum saya memanggil Mbak Mutia, saya mungkin akan memberitahukan sedikit mengenai Mbak Mutia ini ya. Narasumber kedua kita di sini adalah Mbak Mutia Aulia Dewi, SSI, MSI. Mbak Mutia adalah lulusan dari program Sarjana Ilmu Keluarga dan Konsumen dari IPB University. Lalu setelah menyelesaikan studi S1-nya, Mbak Mutia kemudian melanjutkan studi di program Magister Sains Psikologi Perkembangan ya. Saat ini Mbak Mutia aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan juga menjadi anggota dari Mindfulness and Contemplative Psychology Laboratorium. Dalam kesempatan kali ini, Mbak Mutia akan membawakan materi berjudul Memahami Kepuasan Hidup Lansia, Peran Tinggal Bersama Anak dan Aktivitas Produktif. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita sambut Mbak Muti. Silakan Mbak Muti. Terima kasih Mbak Wiwi. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman baik yang ada di sini maupun di Zoom yang sudah hadir. Perkenalkan saya Mutia dan sekarang dari remaja tadi kita langsung lompat ke tahap perkembangan lansia ya. Jadi yang akan kita bahas adalah memahami kepuasan hidup lansia, peran tinggal bersama anak dan aktivitas produktif. Jadi kenapa sih yang dibahas ini lansia gitu ya? Yang pertama, lansia ini ternyata sekarang semakin lama mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jadi jumlah lansia ini terus meningkat baik secara global maupun di Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan populasi atau population aging atau penuaan populasi gitu ya. Terjadi penuaan populasi baik secara global maupun di Indonesia dan di Indonesia ini juga sudah terjadi struktur penduduk tua sejak tahun 2021 di mana 1 dari 10 penduduk adalah lansia. Nah, peningkatan jumlah lansia atau penuaan populasi ini
tentunya dapat memberikan tantangan bagi suatu negara karena berimplikasi baik untuk efek kepada ekonomi, kemudian sosial budaya maupun kebijakan publik dan kesehatan. Namun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat atau peluang berupa bonus demografi kedua, yaitu ketika lansia memiliki potensi dan kontribusi yang masih tetap bisa diberdayakan untuk pembangunan nasional. Tapi untuk mendapatkan semua itu tentunya tidak mudah ya untuk bisa membuat lansia ini tetap aktif di usia yang memang sudah lanjut begitu. Sehingga butuh adanya dukungan juga untuk meningkatkan kapasitas intrinsik bagi lansia sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan pada lansia ini sebetulnya tentunya terus mengalami perubahan selama proses penuaan, baik itu mengalami penurunan kesehatan atau kognitif maupun juga baik secara ekonomi tentunya ya, sehingga lansia dengan adanya perubahan-perubahan ini rentan menurunkan kepuasan hidup lansia. Sementara kepuasan hidup lansia ini, kalau lansia punya kepuasan hidup yang tinggi, itu mengindikasikan successful aging namanya, atau penuaan yang berhasil sehingga lansia bisa bahagia di masa tuanya dan dapat meningkatkan kepuasan hidup. Jadi kepuasan hidup ini adalah penilaian subjektif terhadap keseluruhan kualitas hidup atau keseluruhan hidupnya selama yang dialami lansia dalam proses kehidupan secara keseluruhan begitu ya. Jadi tadi sudah seperti yang kita ketahui pentingnya untuk memperhatikan kepuasan hidup pada lansia. Dan apa saja sih kira-kira faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup lansia? Salah satu yang diketahui berhubungan dengan kepuasan hidup lansia adalah living arrangement atau pengaturan tempat tinggal. Jadi ini ada data berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2025. Ternyata kalau dilihat mayoritas lansia ini tinggal bersama keluarga inti, yaitu istri dan juga anak. Dan yang kedua adalah tinggal bersama 3 generasi, baik itu dengan anak maupun cucu atau dengan orang tua dan anak atau cucunya. Jadi dapat kita simpulkan kalau ternyata sekarang ini di Indonesia mayoritas lansia tinggal bersama antar generasi, yaitu dengan anaknya atau dalam sebuah variabel juga disebut intergenerational co-residence, yaitu bentuk pengaturan tempat tinggal di mana lansia dan anak usia dewasa tinggal dalam satu rumah tangga. Mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu atau teman-teman yang tinggal dengan orang tua yang lansia atau Bapak Ibu yang masih tinggal dengan anak gitu ya, pasti mengalami ya ada positif ada negatifnya lah ya gitu ya. Mungkin kalau positifnya lansia bisa mendapatkan dukungan dari anak, baik itu dukungan emosional, dukungan finansial maupun bantuan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam rumah tangga, dalam urusan rumah tangga. Namun tidak dipungkiri juga kalau tinggal bersama anak ini pasti rentan adanya konflik keluarga. Kemudian lansia juga rentan mengalami penurunan otonomi atau kemandirian. Jadi apa-apa diatur anak nih kayaknya mau gini susah, mau gitu nggak boleh kayak gitu. Jadi lansia juga rentan mengalami penurunan kemandirian. Juga hal itu berdampak pada meningkatnya gejala depresi lansia yang akhirnya semua ini berpengaruh pada kepuasan hidup lansia. Nah jadi setelah kita ketahui tadi sebetulnya tinggal bersama anak ini bisa meningkatkan kepuasan hidup maupun menurunkan kepuasan hidup, sehingga bisa saja kita melihat salah satu faktor lainnya yang dapat memperkuat hubungan di antara intergenerational co-residence atau tinggal bersama anak tadi dengan kepuasan hidup. Nah, salah satu faktor lain yang relevan adalah productive engagement atau keterlibatan dalam aktivitas produktif atau aktivitas yang bermakna. Jadi productive engagement ini diartikan sebagai keterlibatan individu dalam kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Dan kalau berdasarkan Morrow dan Wang ini, ada 3 jenis productive engagement, yaitu keterlibatan lansia dalam bekerja, kemudian dalam kegiatan sukarela atau volunteering, dan ada mengasuh yang ketiga. Jadi kalau kita lihat
ada di pojok itu ada sebuah fakta bahwa sekarang ini dari 2015 sampai 2024 penduduk lansia di Indonesia ini mengalami peningkatan persentase yang bekerja ini sudah sampai 55%. Jadi sekarang ditemui semakin banyak lansia yang masih tetap bekerja. Dan diketahui juga bahwa aktivitas produktif ini berpengaruh atau berhubungan positif dengan kepuasan hidup. Sehingga melihat dinamika ini bahwa di Indonesia ini sebetulnya masih banyak rumah tangga multigenerasi, masih umum, tetapi mungkin dari sejauh eksplorasi selama ini penelitian yang menunjukkan peran moderasi dari productive engagement terhadap hubungan intergenerational coresidence dan kepuasan hidup masih kurang dieksplorasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran moderasi dari productive engagement dalam hubungan antara intergenerational coresidence atau tinggal bersama anak tadi ya, dan kepuasan hidup pada lansia. Oke, ini kurang lebih modelnya seperti ini, mirip-mirip sama Mbak Vivi, bedanya hilang satu panahnya ya Mbak ya. Jadi intergenerational coresidence sebagai IV atau sebagai variabel independennya, yaitu tinggal bersama anak tadi. Kemudian variabel bebasnya adalah kepuasan hidup, variabel dependennya kepuasan hidup, dan dimoderasi oleh productive engagement, yaitu tadi keterlibatan dalam 3 kegiatan, ada bekerja, kegiatan sukarela, dan mengasuh. Namun di penelitian ini mengasuh yang kami pilih adalah mengasuh cucu, karena ternyata di Indonesia sendiri penelitiannya menunjukkan kalau lansia di Indonesia ternyata paling banyak mengasuh cucu, termasuk pada lansia laki-laki maupun lansia perempuan. Dan untuk partisipan penelitian kami adalah warga negara Indonesia berusia 60 tahun ke atas yang setidaknya memiliki 1 anak usia dewasa atau usia 21 tahun ke atas. Dan untuk instrumen yang kami gunakan, kepuasan hidup ini diukur menggunakan Satisfaction with Life Scale yang sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Kemudian untuk intergenerational coresidence atau disingkat IC gitu ya, lebih mudahnya. IC ini diukur dengan status tinggal bersama anak. Jadi apakah lansia tinggal sama anak atau tidak? Kalau misalnya tidak, menggunakan skor dikotomi 0, kemudian kalau ya menggunakan skor dikotomi 1, seperti itu. Dan untuk yang PE ini adalah productive engagement. Productive engagement ini diukur dengan keterlibatan lansia dalam 3 aktivitas tadi selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Apakah lansia terlibat, apakah lansia masih bekerja, ya atau tidak, kemudian apakah lansia aktif di kegiatan sukarela juga dalam mengasuh cucu. Kemudian untuk prosedurnya, kami melakukan 2 cara, ada online dan offline. Jadi untuk menjangkau lansia-lansia yang jauh, dan ternyata lansia sekarang masih bisa menggunakan Google Form gitu ya. Jadi kami juga masih menggunakan ada cara online, kemudian offline. Yang offline ini kami lakukan di lokasi penelitian yaitu sekolah lansia. Jadi ada beberapa sekolah lansia yang kami kunjungi, ada sekolah lansia Fatmawati, kemudian sekolah lansia Pasar Minggu, ada mana lagi ya? Ada Cakung dan ada Pesanggerahan. Nah, untuk analisis datanya menggunakan proses HAIS model 1. Baik, ini langsung ke hasilnya. Jadi kurang lebih ini yang kami dapatkan Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk usia lansianya rata-rata 66 tahun, 66,75, dan memang paling banyak adalah di lansia muda. Jadi lansia muda ini usia 60 sampai 69 tahun. Kemudian untuk jenis kelaminnya mayoritas perempuan dan tingkat pendidikannya cukup beragam sebetulnya. Tapi memang yang paling banyak ada di D4 dan atau S1. Kemudian untuk status pernikahannya, mayoritas ini lansianya menikah dan tinggal serumah dengan pasangan. Dan selain ini kan karakteristik lansia yang kami paparkan, dan di sini juga kami juga mencari karakteristik anak yang diinfokan oleh lansia itu sendiri gitu. Jadi lansia ini kan setidaknya tinggal dengan 1 anak. Mereka ini anak-anak ini jenis kelaminnya cukup rata ya, 50 dan 49%, kemudian tingkat pendidikannya mayoritas di D4 atau S1, status pekerjaannya mayoritas adalah bekerja. Usia anaknya rata-rata di 34 tahun.
Nah ini untuk intergenerational coresidence atau tinggal bersama anak tadi kan ada ya dan tidak gitu ya. Dan untuk yang ya atau tinggal serumah dengan anak ternyata ada 71%. Sedangkan 29%-nya ini lansia tidak tinggal serumah dengan anak. Kemudian untuk productive engagement, untuk variabel productive engagement, jumlah keterlibatan lansianya kurang lebih paling banyak di satu jenis kegiatan. Jadi setidaknya sebanyak 43% ini terlibat dalam satu jenis kegiatan. Dan kalau kita lihat, ini kan ada bekerja, kemudian kegiatan sukarela dan mengasuh cucu, ternyata paling banyak yang terlibat itu dalam kegiatan sukarela. Begitu. Nah ini lanjut ke kepuasan hidup. Ya ternyata partisipan yang kami dapat dari 331 partisipan ini merasa hidupnya sudah puas. Mayoritas merasa puas. Ini untuk hasil uji korelasi, ternyata yang berhubungan dengan kepuasan hidup, berhubungan signifikan dengan kepuasan hidup adalah productive engagement secara keseluruhan, jadi secara total. Secara total itu berkorelasi signifikan sehingga semakin banyak aktivitas yang lansia ikuti, maka kepuasan hidupnya akan semakin tinggi, akan semakin meningkat. Kemudian kalau kita kaji per aspek, ada 3 aspek, ternyata yang signifikan hanya 2, yaitu bekerja dan kegiatan sukarela. Keduanya berkorelasi signifikan. Sedangkan untuk mengasuh cucu ternyata tidak signifikan. Dan untuk sosiodemografinya ada 3 yang signifikan, ada pendidikan lansia, pendidikan anak, dan status pekerjaan anak. Ketiganya juga berkorelasi positif. Nah ini untuk hasil uji moderasinya. Kalau kita lihat dari variabel dari hubungan korelasi ini sebetulnya kan IC atau tinggal bersama anak ternyata tidak signifikan dengan kepuasan hidup. Ya, begitu juga di hasil uji moderasi ini sebetulnya antara tinggal bersama anak dan kepuasan hidup tidak berpengaruh signifikan. Justru yang signifikan adalah interaksinya atau moderasinya. Jadi moderator. Jadi moderatornya ternyata berhubungan signifikan positif. Sehingga ini kita bisa lihat di mana nih? Di gambarnya. Kalau kita artikan bahwa kalau itu kan ada garis yang tebal ya teman-teman dan Bapak Ibu, living with adult. Jadi tinggal bersama anak, lansia yang tinggal bersama anak akan memiliki kepuasan hidup yang semakin meningkat kalau productive engagement-nya juga meningkat. Jadi tinggal bersama anak ternyata tidak berhubungan secara langsung dengan kepuasan hidup, tapi bergantung pada tingkat aktivitasnya. Ya ini kesimpulannya. Tadi tinggal bersama anak tidak memiliki hubungan yang signifikan, tapi adanya peran moderasi yang signifikan dari productive engagement. Artinya bahwa hubungan antara tinggal bersama anak dewasa dan kepuasan hidup lansia bergantung pada tingkat aktivitas produktif. Yaitu hubungan tersebut menjadi lebih positif ketika ketika keterlibatan lansia ini di aktivitas produktif semakin meningkat. Jadi mungkin misalnya kalau lansia ada yang masih bekerja kemudian misalnya masih sanggup gitu ya, lansia ini menambah kegiatan di luar, misalnya bersosialisasi dengan temannya, dengan kegiatan sekolah lansia tadi. Oh ternyata itu kepuasan hidupnya bisa semakin meningkat walaupun ia tinggal dengan anak, seperti itu. Dan ini untuk diskusinya, tadi productive engagement memoderasi hubungan antara tinggal bersama anak dengan kepuasan hidup lansia. Ini ditemukan sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ada juga penelitian sebelumnya yang menemukan kalau ternyata tinggal bersama anak tidak berhubungan signifikan dengan kepuasan hidup, tetapi ada peran moderasi yang signifikan. Sebetulnya jadi kenapa sih IC atau tinggal bersama anak ini tidak signifikan dengan kepuasan hidup? Ada 2 dugaan berdasarkan hasil penelitian kami. Yang pertama, hubungan IC atau intergenerational coresidence ini cukup kompleks. Tadi kan kita lihat di satu sisi lansia yang tinggal anak bisa mendapatkan dukungan, tapi di sisi lain itu juga bisa meningkatkan konflik gitu. Ternyata hubungan yang kompleks ini bisa saja berpengaruh terhadap, jadi lansia ini nggak merasa puas-puas banget lah karena ada di tengah-tengah seperti itu.
Kemudian yang kedua adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara pengaturan tempat tinggal yang aktual dan yang diinginkan. Jadi sebetulnya kan kalau melihat data tadi, lansia di sini paling banyak yang tinggal bersama anak. Sedangkan tadi tingkat pendidikannya cukup tinggi, kemudian masih banyak yang bekerja. Jadi itu bisa saja mempengaruhi kalau berdasarkan temuan sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya itu adanya ketidaksesuaian antara yang sebetulnya dia tinggal bisa saja sebetulnya tidak pingin nih tinggal bersama anak, tapi memang keadaan yang mengharuskan demikian. Ini hubungan IC dan kepuasan hidup menjadi lebih positif ketika PE tinggi. Ya, jadi ini ada sebuah perspektif yang disebut role enhancement, bahwa semakin tinggi keterlibatan lansia dalam kegiatan produktif ternyata memang dapat meningkatkan memberikan manfaat-manfaat secara sosial maupun psikologis kepada lansia. Dan productive engagement juga berhubungan dengan kesehatan fisik yang baik, kemudian kesehatan psikis yang baik, sehingga ini bisa melemahkan dampak-dampak negatif yang terjadi dalam rumah tangga multigenerasi. Kemudian tadi hasil uji korelasi ditemukan kalau bekerja dan kegiatan sukarela ini berhubungan dengan kepuasan hidup. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih yang menyebabkan, yaitu bisa saja ada stabilitas finansial, kemudian lansia tetap merasa terlibat dalam sosialnya, dalam lingkungan sosialnya itu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan hidup lansianya. Sedangkan tadi mengasuh cucu ternyata tidak berhubungan. Itu kami juga menelaah bahwa di dalam penelitian kami tadi lansia ini kan tinggal bersama anak paling banyak ya. Sedangkan mengasuh cucu juga coba kita lihat tadi ya. Ini sebanyak 71% lansia tinggal serumah dengan anak. Sehingga jika memang lansia ini mengasuh cucu, itu kemungkinan menjadi rutinitas sehari-hari yang tidak bisa ditolak gitu ya, kalau kasarnya. Jadi mau tidak mau lansia ini akan mengasuh cucu setiap hari, yang memang mungkin saja itu bisa mengurangi kesepian lansia, kemudian bisa saja itu meningkatkan keberdayaan lansia, tapi itu juga memungkinkan adanya beban bagi lansia, atau lansia mudah merasa lelah karena ini lansia ini tinggal serumah dengan cucunya, jadi sehari-hari pasti berhadapan dengan cucunya begitu. Jadi ini juga memungkinkan kenapa sih tidak adanya hubungan signifikan antara mengasuh cucu dengan kepuasan hidup. Iya, kemudian ini juga tadi aspek-aspek karakteristik yang berhubungan dengan kepuasan hidup, ada tingkat pendidikan lansia, kemudian tingkat pendidikan anak, juga status pekerjaan anak. Ternyata ini juga berperan begitu ya dalam kepuasan hidup lansia, memberikan dampak positif bagi lansia, yaitu bagi lansia yang memiliki pendidikan tinggi, juga anaknya yang memiliki pendidikan tinggi, dan anaknya yang bekerja. Ternyata lansia memiliki kepuasan hidup dengan karakteristik-karakteristik tersebut, memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini implikasi dari penelitiannya. Selain memperluas literatur, diketahui bahwa tinggal bersama anak ternyata tidak secara otomatis begitu ya meningkatkan kepuasan hidup lansia, tetapi lansia juga butuh dukungan untuk tetap aktif dalam kegiatan sehari-hari. Dan ini dapat mendorong pengembangan program dan kebijakan, juga menjadi dasar bagi keluarga dan komunitas bahwa perlu nih kita mensupport lansia untuk dan juga memberikan ruang bagi lansia untuk tetap terlibat di lingkungannya, untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memang mereka inginkan begitu ya, selagi bermakna, selagi positif, dan tentunya selagi mereka mampu gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, ini ada limitasinya, yaitu adanya menggunakan convenient sampling, juga sebagian besar merupakan lansia muda tadi, 60-69 tahun, sehingga masih sulit untuk digeneralisasi untuk semua populasi. Dan kemudian tadi kan tinggal bersama anak ini cukup diukur dengan skor dikotomi, atau 0 dan 1 ya atau tidak. Jadi kurang menggambarkan dinamika hubungan dalam rumah tangga ini seperti apa sih sebetulnya mereka, apakah hubungan dengan anaknya ini sudah bagus atau belum, itu kurang tergambarkan dalam variabel kami.
Sehingga kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingin melanjutkan penelitian terkait hal ini, bisa mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan lain yang bisa diteliti, kemudian dalam konteks budaya yang berbeda juga, dan penelitian IC-nya atau intergenerational coincidence bisa meneliti tentang kualitas hubungannya dan preferensi tempat tinggal lansia, serta melibatkan sampel yang lebih besar dan lebih beragam. Baik, sudah. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah mendengarkan hingga akhir. Saya kembalikan ke Mbak Wiwit. Baik, terima kasih Mbak Mutia untuk pemaparannya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi berikutnya ya. Sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi ini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta yang ada di ruangan terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan. Lalu berikutnya kita akan coba lihat pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta yang ada di Zoom, begitu ya? Oke. Oke, kalau begitu saya akan buka sesi pertama. Siapa yang mau tanya dulu di ruangan ini? Boleh 1, 2, ada lagi 3 ya? Oke, boleh. Boleh disebutkan namanya siapa, pertanyaannya untuk siapa dan apa pertanyaannya ya? Oke. Baik. Iya. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Wiwit. Mohon maaf. Saya kenalin orang lain, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Wiwit. Salam kenal. Oke. Untuk yang ada di Zoom boleh di chat ya, ditulis di chat pertanyaannya silahkan. Oke, bisa di. Oke. Terima Ya, kasih Mbak Wiwit. ya, Eh, sama-sama. Perkenalkan nama saya Yesika dari Ya, Psikologi Perkembangan juga, oke. Magister. Ya, Pertanyaannya ditujukan ke Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oke, silakan Mbak Vivi. Bersiap Mbak Vivi? Iya, Oke. jadi kebetulan kita ada kemiripan sih Mbak, karena tesis saya juga bahas tentang remaja, jadi Oke. agak connect sedikit lah ya Mbak. Terus juga yang mau ditanyakan, eh, kira-kira ada pengaruhnya nggak ya Mbak kalau misalnya idol K-pop yang diidolakan itu sama gendernya dengan si remaja ini atau berbeda gitu. Karena saya kepikiran pertanyaan itu karena partisipannya ternyata hampir semua itu perempuan ya Mbak. Dan kalau misalkan idolanya ini ternyata laki-laki, mungkin ada pengaruh apa gitu misalkan entah dia mencari sumber emosional lain karena dia beda gender. Atau kalau ternyata gendernya sama ya itu sama nih, sama. Kira-kira. Makasih Mbak. Nah, kira-kira dalam penelitian ini apakah itu berpotensi mempengaruhi hasil atau gimana Mbak kalau menurut Mbak Vivi? Terima kasih Mbak. Kedua, Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, siap. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tommy, saya seorang pekerja. Pertanyaan saya tertuju untuk kedua narasumber. Yang pertama untuk Mbak Mutia. Mbak Mutia yang kedua tadi ya, kalau nggak salah. Oke, untuk Mbak Mutia, sebetulnya aku orang awam gitu, tapi semoga aja bisa memberikan insight untuk penelitiannya gitu untuk saya gitu. Jadi saya mempertanyakan apakah ada variabel perlakuan semacam variabel yang deskripsikan perlakuan anak ke orang tuanya gitu. Misalnya kalau anaknya ngatur, udah ibu nggak usah kerja, diam aja di rumah karena sudah ketuaan nih. Nah, itu akan berpengaruh sama well-beingnya nggak gitu. Jadi kan setiap anak yang tinggal sama orang tuanya, apalagi sudah lansia kan itu pasti ada perlakuan, ini produktivitas ya masuknya ya, perlakuan gitu kan. Udah nggak usah masak aja gitu, nanti takut kompornya apa lupa dimatiin gitu kan misalnya. Nah itu kalau orang tua diatur-atur kayak gitu, well-beingnya apakah akan berpengaruh gitu? Apakah terdeskripsikan di penelitian ini? Seperti itu. Itu yang pertama untuk Mbak Mutia. Terus untuk narasumber yang
pertama tadi. Maaf ya Mbak Vivi, tadi saya sedikit telat tapi menarik. Pertanyaannya adalah kalau ini membahas tentang K-pop yang terlintas di benak saya, ini relate sama saya aja ya. Jadi eh, terkadang ada anak yang nggak suka K-pop juga gitu. Nah, dan apabila orang tua sama anak nih berbeda kegemaran gitu. Orang tua suka K-pop, anaknya suka film barat gitu. Terus anaknya cenderung kayak bilang, ah lebih bagusan film barat nih apa-apa gitu. Sedangkan orang tuanya gebu-gebu kayak bilang, film Korea bagus nih ngajarkan hal-hal yang baik apa-apa gitu. Nah, dalam perdebatan itu kira-kira apakah itu akan berpengaruh kepada well-beingnya juga gitu. Jadi hubungan antara attachment antara orang tua sama anaknya gitu, seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan penelitiannya. Perkenalkan, saya Kinan dari Magister Sains Psikologi Perkembangan. Di sini saya ingin bertanya ke Mbak Mutia. Jadi mungkin boleh tolong dijelaskan ya dengan lebih apa ya kayak secara teoritis gitu tentang productive engagement ini. Apakah engagement yang dimaksud itu lebih ke secara perilaku yang penting produktif atau misalnya ada secara emosional gitu ya engagementnya atau kognitif atau seperti apa? Karena saya cukup penasaran gitu misalnya tadi terkait pekerjaan misalnya itu bekerja berapa jam seberapa lama. Terus juga alasannya apakah misalnya ini tuh tanggungan pribadi bekerjanya atau lebih kepada hobi? Karena kan kalau lansia tuh banyak yang bercocok tanam gitu, lebih kayak hobi doang gitu ya. Saya penasarannya lebih ke situ sih, apakah pada akhirnya jadi ada perbedaan gitu ya nantinya ke kepuasan hidupnya. Terus juga kayak mengasuh cucu tuh misalnya kayak seberapa lama. Terus apakah cuman menemani saja atau misalnya kayak membantu memberi makan atau misalnya kayak ganti popok gitu ya contohnya mungkin sih lebih ke arah situ sih kenapa pertanyaannya jadi seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Boleh mungkin pertama dijawab dulu oleh Mbak Vivi. Silahkan, dua pertanyaan ya, dari sini aja kali ya. Biar kelihatan dari sini orang-orang yang peserta yang ada di Zoom. Bisa jalan ya? Coba, coba lihat ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Jessica ya, tadi apakah kalau mereka sama gender atau beda gender mungkin akan memengaruhi atau tidak ya? Secara umum seperti itu ya pertanyaannya ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti Jessica bisa tanya lagi. Eh, kalau dari teorinya, karena ini adalah remaja, proses identifikasi terjadi, itu sempat dikatakan bahwa gender itu salah satu yang memengaruhi. Namun dari penelitian-penelitian yang ada, perbedaan antar gender ini saya kok tidak menemukannya. Dari penelitian-penelitian literatur review yang saya temukan ya. Apakah misalnya laki-laki akan lebih suka sama idola laki-laki dan remaja perempuan akan lebih suka pada idola perempuan. Dari penelitian saya, khususnya untuk yang studi 2 ya, jumlahnya lebih banyak ya. Kalau saya baca di sini, yang paling banyak itu yang disuka. Ingat ya kalau yang ini kan 95% perempuan ya. Itu susah banget loh dapat partisipan laki-laki. Tapi memang secara umum dari penelitian yang menyukai K-pop itu memang perempuan daripada laki-laki. Laki-laki lebih menyukai idola-idola yang berhubungan dengan olahraga, anchor atau pembawa berita yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan kesenian itu lebih banyak memang perempuan. Nah, kalau dari studi 2 saya yang saya temukan ini adalah yang paling banyak boy band daripada girl band. Jadi boy band yang paling banyak itu adalah NCT untuk remaja zaman sekarang. Kemudian ada Seventeen, kemudian ada ENHYPEN, kemudian ada BTS, EXO, dan lain-lain. Untuk girl band yang disukai itu ada, tapi tidak sebanyak dari boy band. Jadi ada yang pertama adalah aespa,
kemudian ada Blackpink, Red Velvet, Baby Monster, IVE. Nah, kalau di sini kita lihat, ternyata walaupun mayoritas penelitian saya adalah partisipannya perempuan, ternyata yang mereka minati adalah mayoritas laki-laki. Namun ini juga tidak bisa dalam arti gini, ini kan masa remaja ya, masa remaja ini juga lagi suka-sukaan lah. Secara kita nggak bisa bilang relasi yang lebih romantik ya, karena kalau relasi lebih romantik penelitiannya mungkin lebih banyak di dewasa muda. Tapi di sini tuh kan kayak yang lagi suka banget apa namanya ganteng yang kayak gitu-gitu. Jadi sebagian besar partisipan memang lebih menyukai idola yang laki-laki. Jadi gender ini menarik untuk ditelaah kalau misalnya memang mau meneliti ke arah sana akan lebih enak kalau penelitiannya partisipannya itu seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa membandingkan yang laki-laki ini memang suka sama siapa dan yang perempuan suka sama siapa. Dari empat partisipan yang preliminary yang saya wawancara itu yang perempuan-perempuan suka sama idolanya adalah jenis kelamin laki. Yang laki-laki yang perempuan suka sama yang jenis kelaminnya laki, yang laki-laki itu suka sama yang jenis kelamin laki juga. Dari preliminary yang saya kualitatif ya. Jadi bisa jadi ada proses identifikasi diri, ada proses juga untuk tidak hanya identifikasi jenis kelamin, tapi memang sukanya dalam arti kayak tadi skill mereka, skill apa ya, maksudnya kalau saya lakukan kualitatif yang 4 orang itu, mereka tuh banyak ngomongin kayak gini. Mereka si idola-idola ini hidupnya struggling banget loh Kak. Bagaimana mereka dari bukan siapa-siapa, kemudian mereka masuk audisi, audisi itu susah banget, lalu dari audisi itu akhirnya membentuk satu grup. Itu perjuangannya itu berat sekali Kak. Perjuangan itulah yang aku pikir aku perlu teladani gitu. 3 dari mereka menyatakan hal itu. Yang satu tidak terlalu membahas mengenai itu, namun dia lebih kayak untuk mendapatkan teman karena dia tidak punya teman gitu. Nah, kalau saya boleh sharing mengenai kualitatif saya yang habis studi ini, kan saya melakukan kualitatif juga. Itu 10 partisipan yang saya wawancara itu semuanya berjenis kelamin perempuan. Hanya satu kalau nggak salah yang memiliki idola perempuan, ya nggak, ya kan? Dia mengidolakan Lisa Blackpink. Sorry, siapa satu lagi? Jennie Blackpink. 9 lainnya menyukai laki-laki. Gitu, karena itu sumber kebahagiaan mereka, seneng lihat mereka, mereka jadinya dengan dance mereka dan performa mereka membuat mereka lebih bahagia. Role modelnya adalah struggling mereka menghadapi hidupnya. Kadang-kadang mereka juga merasa kecewa karena kok agensi kayak menganaktirikan idola mereka dibandingkan dengan member yang lain yang kayak gitu-gitu. Jadi secara emosional mereka juga terdampak gitu terhadap apa yang terjadi dengan idolanya. Jadi untuk gender akan sangat menarik kalau Jessica melakukan penelitian mengenai itu, membedakan apakah mereka memang mengidentifikasi peran gender mereka pada saat mereka memiliki relasi parasosial dengan idolanya. Itu menarik loh. Masalah saya cuman saya nggak mendapatkan partisipan yang setara aja. Kalau setara mungkin bisa dibandingkan ya, tapi karena ini tidak setara saya nggak bisa bandingin, terlalu jomplang gitu. Apakah menjawab pertanyaan? Oke, terima kasih. Oke, baik. Kok ditebokin sih? Kemudian Mas Tommy ya? Oke, Mas Tommy. Oke, apabila ada perbedaan kegemaran antara orang tua dengan anaknya ya. Ini ceritanya orang tuanya gak suka K-pop, anaknya suka K-pop atau kebalikannya? Atau hal yang lain? Yang mana yang suka K-pop? Anaknya? Oh, orang tuanya suka K-pop, anaknya nggak suka K-pop. Heeh, heeh, mm-mm, mm-mm. Oke, dan gak suka K-pop. Apakah itu ada hubungannya dengan well-beingnya si remaja? Oh, oke.
Iya, 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 iya. Nah, kalau dihubungkan dengan well-being remaja ya, em, gini, agak sulit dijawabnya karena relasi parasosial ke remaja, ke well-being remaja kan dia prediksinya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau nggak salah itu cuman berapa ya? Pokoknya kalau dibandingkan antara parent attachment, peer attachment sama relasi dengan idola, itu yang berhubungan dengan si well-being itu yang paling rendah adalah idola. Yang paling tinggi adalah attachment dengan teman, yang kedua adalah attachment dengan parent itu. Nah, apakah memengaruhi well-being remajanya orang tua memiliki kesukaan yang berbeda? Itu jadinya tidak bisa dijawab secara langsung karena well-being remaja pasti dipengaruhi oleh banyak hal yang kayak gitu. Namun apakah perbedaan kesukaan ini akan memengaruhi hubungan antara orang tua dengan anak? Itu bisa memengaruhi hubungan mereka. Dan connection pada well-being itu juga dihitung. Jadi kalau sorry tadi saya lupa banget bercerita epoch yang tadi saya gunakan yang punyanya Kern itu merupakan singkatan juga. E-nya adalah engagement, P-nya adalah perseverance. Perseverance itu adalah kegigihan dalam mencapai impian. P-nya adalah optimisme. C-nya adalah connectedness, jadi hubungan dengan orang lain, sama yang hanya adalah happiness. Jadi kalau yang remaja itu epoch itu terdiri dari 5 hal itu. Kalau untuk orang dewasa pakainya namanya perma, beda lagi. Oke, tapi kalau perbedaan kesukaan antara si remaja dengan orang tua bisa ada hubungannya dengan well-being di versi yang connectedness, apa namanya hubungan dengan orang lain. Apakah memengaruhi? Bisa iya bisa tidak karena kesukaan terhadap sesuatu itu adalah bagian kecil dari hubungan yang terjadi antara anak dengan orang tuanya. Kalau attachment yang saya pakai kan dimensinya adalah communication, trust, sama alienation. Tidak berarti bahwa saya misalnya sebagai anak kemudian sama orang tua saya beda kesukaan itu membuat kami tidak berkomunikasi atau membuat kami tidak saling percaya atau membuat kami menjadi tidak punya hubungan yang nyaman gitu. Itu kalau saya rasa lebih kayak bumbu-bumbu hubungan. Karena gini, balik lagi saya mau menceritakan yang kualitatif yang saya lakukan setelah penelitian ini ya. Jadi dari teman-teman partisipan yang memiliki well-being yang tinggi, itu semua orang tuanya mendukung anaknya untuk memiliki idola. Tidak semua orang tua menyukai K-pop. Jadi paling kalau nggak salah hanya 2 yang satu ada yang suka Jin BTS. Karena kalau yang udah level orang tua sukanya BTS. Anak-anak itu kayak BTS, udah tua deh kayaknya gitu. Jadi orang tuanya tuh levelnya tuh Super Junior, BTS yang gitu. Kalau anak-anak udah yang itu udah terlalu tua bagi saya. Jadi ada satu partisipan yang orang tuanya juga menyukai K-pop yang sama. Ada juga orang tua yang akhirnya itu tuh gara-gara anaknya suka K-pop, ibunya juga jadinya ikutan suka K-pop. Tapi selebihnya orang tuanya tidak maksudnya bukan tidak menyukai K-pop, tetapi mereka bisa duduk bareng untuk nonton K-pop bersama gitu. Nah, untuk yang well-beingnya rendah itu mereka orang tuanya nggak ada yang suka K-pop. Tapi bukan masalah orang tua tidak suka K-pop, tetapi persepsi mereka terhadap mengidolakan seseorang itu menjadi masalah. Jadi dari 5 partisipan yang saya wawancara, hanya 1 yang oke, kamu suka K-pop is oke. Tapi 4 yang lainnya itu nggak suka anaknya suka K-pop. Jadi lebih kayak ngomong, ngapain sih kamu suka sama orang segitunya banget? Ngapain sih kamu buang-buang uang untuk membeli hanya cuman photocard, cuman foto doang atau ikut konser segala macam, itu mereka cenderung marah. Jadi mereka tidak mendukung. Jadi kalau balik ke pertanyaannya Mas Tommy tadi, apakah itu akan memengaruhi well-beingnya? Bisa jadi memengaruhi, namun tampaknya maksudnya mungkin skala kecil aja karena perbedaan minat aja antara orang tua dengan anaknya. Mungkin ada signifikan tapi kecil lah menurut saya. Karena dalam hidup kita kan banyak hal-hal yang kita nggak sama ya sama orang tua kita, atau kalau saya sebagai ibu eh,
tidak samalah apa ya namanya kesukaannya sama anak gitu ya. Contohnya misalnya anak saya itu remaja, dia suka ENHYPEN, saya nggak terlalu jadi saya suka sama BTS, tapi kalau saya merasanya saya tidak memiliki relasi parasosial karena saya tuh cuman suka-suka aja, paham nggak? Jadi relasi parasosial itu kan harus ada ikatan emosional yang kental. Kalau saya suka nih, lucu banget sih, pinter banget sih, lagunya bagus lagi, yang kayak gitu-gitu aja. Jadi saya tuh tidak masuk kayaknya ke relasi parasosial itu tidak tinggi lah relasinya kayak gitu. Cukup menjawab nggak pertanyaannya? Oke, terima kasih. Kasih Mbak Vivi. Sekarang Mbak Mutia ya. Oke, silakan. Setelah itu kita nanti lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom ya. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Mas Tommy ya. Tadi pertanyaannya tentang ada nggak sih kira-kira yang mengulik gitu ya tentang hubungan orang tua dan anak, kurang lebih seperti itu. Misalnya kayak kualitas hubungan orang tua dan anak, yang anaknya tadi misalnya banyak menuntut gitu-gitu ya. Gimana? Variabelnya. Betul, paham. Oke. Oh, oke. Hmm, oke. Oke, oke, oke. Oh, baik. Kalau sebetulnya penelitian yang tadi saya lakukan itu bagian dari penelitian payung. Ada teman saya juga namanya Fajriah Rahma B. Arafah, kalau mungkin di LIP UI gitu ya bisa lihat tesisnya. Jadi kurang lebih variabelnya Fajriah ini adalah tentang kualitas hubungan orang tua anak dewasa. Kualitas hubungan antara orang tua dan anak dewasa. Nah, itu nama variabelnya. Kemudian dia menggunakan alat ukur namanya intergenerational relationship quality for aging parents. Jadi IRQ, intergenerational relationship quality for aging parents. Ini di sini ternyata alat ukurnya cukup menangkap bagaimana sih kalau di sini sih lebih ke perspektif orang tuanya ya, ke perspektif lansianya. Apakah dalam keseharian ini anaknya banyak menuntut, atau misalnya apakah hubungannya akrab dengan anaknya, atau seberapa sering sih komunikasinya, kemudian ada nggak sih ketegangan antara orang tua dan anak, apakah banyak kritik-kritik yang diberikan anak. Jadi kurang lebih menangkap hubungan antara orang tua dan anak. Jadi mungkin sejauh ini yang bisa menangkap itu ada variabel itu sih gitu, kualitas hubungan orang tua dan anak dewasa dengan alat ukur tersebut. Penulis yang tesis tadi Fajriah Rahma B. Arafah. Fajriah Rahmah ya. Ada di tesis tahun 2025 juga, teman payung saya. Begitu. Oke, sudah terjawab ya. Kemudian untuk Mbak Kinan, pertanyaan selanjutnya, tadi mungkin kita satu-satu dari apakah productive engagement ini menangkap secara dalam gitu ya, atau hanya di permukaan lah intinya, begitu. Jadi sebetulnya kalau tesis yang alat ukur yang digunakan di tesis saya ini, di penelitian ini, memang itu sebuah limitasinya, yaitu hanya menangkap di permukaan saja. Jadi mungkin kalau misalnya tentang pertanyaan bekerja, itu cukup pertanyaannya bekerja atau tidak, ya atau tidak, begitu dalam setahun terakhir. Dan kalau untuk apa tadi mengasuh cucu itu memang pilihannya ada rata-rata 1 jam sehari. Jadi bisa apakah 1 jam, apakah dalam sehari mengasuh selama 1 jam atau tidak sama sekali begitu. Jadi mungkin memang untuk saran penelitian berikutnya bisa juga diteliti untuk durasinya, baik itu bekerja, kemudian untuk sukarela maupun mengasuh cucu. Karena memang penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa kalau semakin lama bekerja tentunya akan membuat lansia ini hubungannya negatif begitu ya dengan kepuasan hidupnya. Jadi memang ada hubungan positif ada hubungan negatif antara durasi durasi bekerja dengan kepuasan hidup lansia. Dimana kalau durasinya makin tinggi, kepuasan hidupnya semakin turun gitu ya. Itu memang ada penelitian sebelumnya, dan juga ada penelitian yang tadi juga saya kutip, yaitu punyanya Si dan Han 2024. Kalau mereka ini membedakan hubungan
antara productive engagement tadi di lansia yang tinggal di urban dan rural, jadi desa dan kota. Dan memang hasilnya adalah lansia yang bekerja di kota itu punya hubungan yang positif dengan kepuasan hidup. Jadi kalau di kota nih lansia yang bekerja itu kepuasan hidupnya meningkat. Tapi kalau di desa justru hubungannya negatif. Hubungan negatif ini kalau dalam diskusinya mereka disebutkan adanya kemungkinan karena kalau di desa mungkin pekerjaannya tidak punya aturan waktu gitu ya. Lansia bisa bekerja dari malam dari pagi sampai malam, kemudian juga misalnya kan mungkin banyak yang bertani begitu. Jadi waktunya lebih lebih banyak yang dikerahkan untuk bekerja, kemudian upahnya juga yang lebih sedikit kalau untuk di desa. Jadi beberapa faktor itu memang mempengaruhi adanya perbedaan pengaruh bekerja di rural maupun urban bagi kepuasan hidup lansia begitu. Jadi memang itu juga limitasi bagi penelitian kami, perlu diperdalam lagi untuk durasi maupun mungkin di tempat tinggal lansia seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Ini Mbak Vivi sama Mbak Mutia di belakang susah nih keluar masuknya ke sini ya. Ini touchscreen ya? Oh ya langsung dibukain ya. Oke, baik. Boleh dilihat ada pertanyaan dari link Zoom. Naik lagi kali ya. Oke, oke naik lagi. Oke. PPT-nya, oke. Nanti diinfokan lagi ya. Untuk PPT masih di hold dulu kali ya Mbak Vivi ya. Ini ada yang bertanya tentang PPT. Ah, Oke, untuk PPT mana saya? Saya mana? Oh itu. Untuk PPT untuk sementara ini karena ini lagi masih under review, jadi mungkin saya belum bisa memberikan kepada orang-orang. Namun mudah-mudahan kalau sudah ada di jurnalnya itu bisa dicari kayak gitu sih. Karena ini under review masih katanya belum sebaiknya tidak digunakan lah intinya tuh kayak gitu. Kalau buat Mbak Mutia gimana? Sudah ada di kalau saya kan ini juga bagian dari tesis, jadi memang sudah ada terbit di LIB UI, di library UI, jadi bisa dibagikan sih kalau untuk PPT-nya. semoga menjawab ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya untuk Mbak Vivi nih dari Anastasia. Selamat siang, saya ingin bertanya ke Mbak Vivi. Mbak Vivi jangan duduk dulu berarti ya. Nggak boleh duduk nih ya. Oke. Nih, sangat menarik bahasannya. Kebetulan penelitian yang saya lakukan juga berfokus pada well-being remaja, namun spesifiknya pada konteks media sosial. Saya ingin tahu perspektif Mbak Vivi di beberapa poin berikut. Banyak nih pertanyaannya ya. Oke, silakan boleh dibuka dulu. Oke. Panjang nih ya, oke. Saya baca pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Techno-ecology theory. Saya sempat menemukan teori serupa yang menjadi referensi saya, tapi ada sedikit perbedaannya. Namanya neo-ecological theory, pengembangan dari Brown Brenner. Oke. Ditambahkan pembagian dua jenis microsystem, offline dan virtual, namun mereka saling berkelindan. Sedangkan kalau di techno-ecological theory tadi, digital environment, sifatnya lebih ke memediasi kehidupan offline individu bukan terpisah sebagai dunia sendiri seperti digambarkan di Neo Ecological Theory. Penasaran saja dengan pendapat dari pengalaman hasil riset Mbak Vivi. Kira-kira teorinya lebih tepat yang mana nih Mbak? Deliransa teori yang mana gitu ya? Digital environment sebagai elemen yang memediasi hubungan dengan immediate context atau dunia yang berdiri sendiri namun intertwined dengan offline. Oke. Oke. Lalu hanya pendapat saya jadi terpikir juga skenario kalau pandangannya dibalik relasi parasosial itu bukan sebagai prediktor well-being tapi justru relasi parasosial sebagai kompensasi karena well-beingnya rendah. Kembali lagi sangat dipahami karena keterbatasan cross sectional. Ya. Oke, silakan Mbak. Oh, ada tiga. Banyak ya. Satu dulu deh, satu-satu ya. Oke. Mau diturunin dulu. Diapain sih namanya? Ya betul, Ya. dilakukan itu. Lagi oke. Baik, Anastasia ya. Terima kasih Anastasia. Nah, ini keterbatasan saya ya mengenai teori neo-ecological. Ini terus terang saya belum baca, tapi kalau tadi dibilang bahwa ada offline dan online, jadi pada saat saya mengerjakan si studi ini, saya ngelihat memang
eh, yang menjadi mikrosistemnya itu tidak hanya orang, kalau saya ya asumsi, bukan asumsi, pemikiran saya waktu itu pada saat saya menuliskan discussion itu adalah mikrosistem remaja saat ini itu tidak hanya orang tua, teman, sekolah, tapi juga adalah figur idola. Itu adalah mikrosistemnya jadinya. Kalau dengan anak-anak yang memiliki relasi parasosial. Jadi tadi digital environment sifatnya lebih memediasi kehidupan offline, bukan terpisah. Menarik sih, tapi saya izinkan saya untuk mengeksplor lebih lanjut tentang neo-ecological theory ya. Tapi ini saya berterima kasih sekali loh sama Anastasia, jadi saya bisa baca teori yang berbeda dari apa yang saya gunakan. Kira-kira lebih tepat yang mana? Nah, karena lebih tepat yang mana, karena saya belum baca yang neo-ecological, saya belum berani untuk menyatakan em, yang mana yang lebih tepat. Dengan keterbatasan saya menggunakan yang tekno-ecological, saya masih pakai yang itu. Tapi terima kasih ya Anastasia. Kemudian yang berikutnya, skenario kalau pandangannya dibalik, relasi parasosial bukan prediktor, tapi justru relasi sosial sebagai kompensasi karena well-being-nya rendah. Ya, ya. Jadi kalau di sini kan kalau dilihat dari studi saya yang kuantitatif, ketika tapi ini nggak dihubungkan sama parent dan ininya ya. Iya, 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 iya. Tunggu sebentar ya. Saya berpikir dulu. Karena kompensasi, karena well-being-nya rendah. Nah mungkin Anastasia bisa melakukan penelitian ini kali ya. Tapi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut sih, bahwa jadi relasi parasosial itu em, eh, kalau hipotesisnya adalah semakin tinggi relasi parasosial, well-beingnya semakin rendah kan. Artinya kebalikan dari hipotesis yang saya ajukan. Jadi relasi parasosial berkontribusi negatif dengan well-being, gitu kan? Jadinya kayak gitu kan. Nah, ya mungkin karena di penelitian saya itu tidak terbukti ya, jadi bisa jadi nanti balik lagi. Mungkin dengan partisipan yang berbeda, kemudian dengan partisipan yang berbeda, misalnya di dewasa muda ya, banyak 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 masalah relasi parasosial dianggap banyak memiliki masalah itu kalau dari penelitian yang saya baca tuh banyak kan di dewasa daripada di remaja gitu. Mungkin karena harapannya terhadap orang dewasa itu lebih tinggi ya, tidak hanya sekedar suka sama idola aja yang kayak gitu-gitulah. Ya, mungkin bisa dilakukan penelitian yang dengan partisipan yang berbeda sih. Jadi ide untuk teman-teman juga kalau ingin meneliti mengenai relasi parasosial. Mbak Vivi mungkin saya izin masuk ya. Ya. Mungkin pendapatnya Anastasia adalah gini, penelitian Mbak kan tentang bagaimana relasi parasosial itu bisa memengaruhi atau berdampak terhadap well-being seseorang. Kalau Anastasia mungkin berpikir ketika well-beingnya rendah atau tinggi bisa memengaruhi relasi parasosial. Balik ya. Ya, betul. Ketika well-beingnya rendah, berkontribusi terhadap relasi parasosial. Ya, ketika well-beingnya rendah, apakah memang itu bisa menjadi prediktor bahwa nanti orang akan melakukan relasi parasosial gitu? Bisa juga, maksudnya bisa juga dalam arti dilakukan penelitian terhadapnya Iya, gitu. Ini ide yang sangat bagus sebetulnya. Jadi dibalik ya. Ya, mungkin begitu ya, Anastasia. Kira-kira. Boleh di chat aja ya kalau misalnya ternyata mungkin kami salah mempersepsikan. Oke, silahkan dilanjut. Yang ketiga, penasaran dengan pemilihan epoh. Menyinggung tentang influencer. Oh oke. Penasaran, epoh itu lebih karena gini. PR saya pada saat saya membuat disertasi ini adalah memahami tentang well-being. Itu adalah, itu PR besar. Karena well-being itu adalah suatu konstruk yang sangat besar. Well-being itu misalnya gini, kepuasan hidup ya well-being juga versinya Dinner. Afeksi positif dan negatif itu juga well-being.
self esteem sometimes itu adalah bagian dari well-being. Jadi ketika kita bicara tentang well-being itu besar banget. Itu PR saya yang pertama untuk menentukan saya mau pakai well-being apa nih, versinya siapa gitu. Nah kebetulan waktu itu saya mendapatkan banyak ya, banyak jurnal yang menyatakan bahwa Perma Profiler ini merupakan salah satu profiling well-being yang baik. Karena apa? Seligman Perma ini dia menggabungkan antara subjective well-being dan psychological well-being. Jadi kan well-being juga dibagi dua tuh secara filosofi, ada yang subjective well-being, kita bilangnya hedonic, kemudian ada yang psychological well-being yang eudaimonic. Nah, itu tuh terpisah tuh berbeda. Kalau yang subjective well-being lebih banyak ke pleasure. Sedangkan kalau yang psychological well-being itu lebih ke kayak pemaknaan diri, pemaknaan hidup yang kayak gitu-gitu. Nah, Seligman menyatukan dua itu, yang psychological maupun yang subjektif. Makanya ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa permanya Seligman nih bagus nih. Nah, masalahnya pada saat saya preliminary study dengan kualitatif yang 4 orang itu, saya menangkap bahwa para remaja ini tidak paham dengan artinya makna hidup. Saya kesulitan untuk mencari pertanyaan apa yang mahasiswa, si remaja ini ngerti apa makna hidupmu, kan meaning, soalnya di Perma ada meaning gitu. Jadi akhirnya saya mikir nih kayaknya nggak cocok nih, terus habis itu saya lihat juga alat ukurnya Permanya Seligman. Wah susah, kata-katanya itu kayaknya kalau remaja pakai mereka nggak paham deh apa yang dimaksud dengan item-item ini. Nah kok dilalahnya ditemukanlah bahwa untuk remaja ada yang sudah membuat alat ukurnya yaitu Kern. Itu dia menggunakan EPOH. Si Kern ini menggunakan Perma, kemudian dia melakukan adaptasi alat ukur dari Perma ini kepada 10 kelompok subjek. Macam-macam kalau dilihat, bisa dicari nanti tentang EPOH ini alat ukurnya. Jadi dia 10 itu misalnya kayak dia ke sampel laki-laki, sampel perempuan. Lalu sampel anak yang tidak dalam institusi, sampel yang anak dalam institusi. Artinya maksudnya di penjara yang kayak gitu-gitu loh. Jadi dalam institusi. Jadi dia 10 sampel ini akhirnya dia bentuk bahwa oh ternyata kalau remaja versi permanya itu adalah yang bisa dipahami adalah EPOH ini. Dan pada saat saya membaca item-itemnya EPOH itu lebih bisa dipahami oleh remaja. Dan validitas reliabilitasnya juga bagus. Jadi bisa tuh Anastasia coba deh cari EPOH profiler dari Kern 2016 kalau nggak salah ya, dilihat lagi. Itu sih alasannya kenapa memakai EPOH profiler, karena dia memang khas well-being untuk remaja dengan basic permanya Seligman gitu. Baik, terima kasih Mbak Vivi untuk jawabannya. Oke, kita lanjut nih Mbak Mutia nih. Oke, kita nanti juga lihat waktu ya. Oke, baik. Yuk silakan Mbak Mutia. Saya mengajak Mbak Mutia. Oke, nah. Karena saya menjumpai pada beberapa lansia yang mereka masih dituntut untuk terus produktif bekerja untuk meraih kebutuhan harian, apakah hal tersebut juga berpengaruh pada well-being yang tadi ya, pekerjaan dan sebagainya gitu. Kurang lebih mirip pertanyaannya ya dengan Mbak Kinan tadi ya. Oke. Oh sudah terjawab tadi ya? Iya, Kayaknya sudah terjawab tadi ya. Langsung menjawab pertanyaannya ketika menjawab pertanyaannya Mbak Kinan mungkin ya, Mbak Rizky ya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ada pertanyaan dari Mbak Mutia kayaknya. Boleh diturunkan sedikit? Nah, ini juga Mbak Mutia. Oke. Bagaimana tipsnya memfasilitasi productive engagement bagi lansia dalam organisasi wanita yang terdiri dari lintas generasi nih? Apa saja sih productive engagement mungkin yang bisa dilakukan ya? Tantangan kami saat ini adalah menciptakan harmoni dalam setiap kegiatan karena kondisinya pada lansia terkesan masih berkeinginan dan perlu mengambil peran, sementara generasi milenial menjadi kurang ruangnya. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau dari temuan-temuan, dari hasil temuan di lapangan gitu, kira-kira ada saran nggak? Kalau misalnya sepengalaman kami penelitian, mungkin kami juga mengambil data di sekolah lansia, yang sekolah lansia ini juga merupakan organisasi
Jadi lansia ini berkumpul dalam satu tempat, kemudian mereka belajar bersama, berkegiatan bersama. Jadi mungkin kalau yang saya pelajari dari, ya mungkin saya bisa kasih insight-nya dari pengalaman di sekolah lansia itu kali ya. Dari di sekolah lansia ini, jadi untuk tipsnya mereka rutin untuk misalnya kegiatan dalam sebulan, misalnya 2 kali, kemudian nanti mereka ada bidang-bidangnya, ada pokja-pokjanya gitu ya. Misalnya ada yang bagian lingkungan, kemudian ada yang bagian kreativitas. Jadi mungkin itu juga bisa meningkatkan bagaimana sih lansia ini agar tetap aktif. Jadi justru lansia ini yang yang membuat kegiatannya sendiri sesuai apa yang mereka mau. Misalnya kali ini kegiatannya bagian lingkungan. Eh, Nanti bagian-bagian lingkungan ini berdiskusi gitu ya untuk menentukan apa sih apa ya kegiatan kita berikutnya. Misalnya membuat berkebun atau membuat pot. Jadi memang ini diserahkan kepada lansianya juga ya tentunya dengan pendampingan. Jadi mungkin itu juga bisa untuk meningkatkan apa ya minat lansia kayak oh ternyata saya masih bisa berdaya nih, oh saya ternyata masih bisa berguna di dalam sini. Itu juga mungkin yang menjadi landasan kenapa sih lansia ingin tetap aktif dalam kegiatan tersebut gitu sih. Kalau misalnya nih dikaitkan dengan pertanyaan dari tadi Mbak siapa namanya ya? Sorry. Mbak Yasinda ya. Mungkin lebih kepada ketika organisasinya itu cukup beragam usianya, bagaimana cara menyelaraskan antara kegiatan dilakukan oleh lansia dan kegiatan dilakukan oleh yang lebih muda gitu ya, supaya jadinya yang muda tetap berkarya, yang lansia juga tetap berdaya gitu. Baik. Kalau dari telaahannya gimana tuh Mbak kira-kira? Iya. Kalau dari yang pengalaman kemarin memang mungkin kalau sekolah lansia kebetulan yang berkumpul di sana memang lansia semua gitu ya. Tapi ada beberapa pengurusnya yang mungkin atau pendatang-pendatang yang mahasiswa juga ikut aktif di sana. Mungkin termasuk saya dan teman-teman juga beberapa kali berkegiatan di sekolah lansia. Memang untuk pendekatannya lebih ke apa ya? Mungkin meningkatkan bonding dulu gitu ya dengan lansianya. Bagaimana kita bisa bekerja sama itu mungkin memang ya pemikiran kedua perspektif ini mungkin akan berbeda tapi bisa untuk misalnya dengan kegiatan diskusi. Jadi misalnya kalau dalam sekolah lansia ini setelah mereka berkegiatan akan ada rutin diskusi kelompok atau kegiatan evaluasi. Jadi memang itu bisa menyatukan pemikiran-pemikiran dari mungkin termasuk dari berbagai usia ini bisa disatukan dalam kegiatan-kegiatan yang menyatukan itu gitu kali ya. Oke. Begitu sih Mbak. Baik. Oke, semoga menjawab untuk Mbak siapa tadi ya? Sinda ya Mbak Sinda. Oke. Karena waktu jualah ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kayaknya sepertinya ini konfirmasi ya. Oke, baik. Terima kasih sudah ya. Oke, baik. Kalau begitu, ada pertanyaan di ruangan ini masih ada? Sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Mbak Mas atas kehadirannya di Research Day kali ini. Jangan lupa untuk rekan-rekan atau peserta yang ada di tautan Zoom di Zoom silakan untuk mengklik tautannya untuk mengisi evaluasi ya. Yang di ruangan nanti akan diberikan tautannya juga dikirimkan ke email. Ya, oke, untuk diisi agar bisa mendapatkan e-certificate ya. Oke, kalau begitu mungkin kami berterima kasih atas partisipasinya, pertanyaannya. Semoga semua hal yang kita share di sini diskusikan bisa menambah pengetahuan, ya, menambah kekayaan, keilmuan dan sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu Mbak Mas untuk juga memantau ini ya, Instagram dari Fakultas Psikologi UI untuk bisa melihat kembali research day berikutnya yang pastinya topiknya akan juga menarik ya dan sangat oke untuk bisa diikuti. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Have a nice day. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke.